20 tahun perjalanan Yayasan Cinta Anak Bangsa atau yang lebih dikenal dengan YCAP Foundation mempersembahkan dampak sosial untuk Indonesia. YCAP merupakan simbol cinta kami untuk membuat generasi muda Indonesia menjadi lebih mandiri dalam menggapai cita-citanya. Kami adalah social enterprise di mana memiliki unit usaha yang membantu kelangsungan dari program-program yayasan. Donasi yang kami gunakan dipakai untuk membiayai 26 rumah belajar bagi anak muda prasejahtera untuk meningkatkan keterampilan dan akses edukasi di 11 provinsi di Indonesia. Selama 20 tahun kami berdiri di tahun 99, YCAP telah menjangkau 3,5 juta remaja prasejahtera Indonesia, memberikan mereka akses pendidikan, dan melalui YCAP Ventures, kami telah memberikan pinjaman lunak modal usaha untuk ibu-ibu prasejahtera dengan syarat pendidikan. Karena kami yakin bahwa pendidikanlah yang memutus siklus kemiskinan secara berkelanjutan. Cek. Oke, selamat malam teman-teman semua yang hadir di Zoom pada malam ini. Sebelumnya, selamat datang di event Independence. By the way, kebetulan karena baru mulai juga, mungkin kalau harusnya suara terdengar jelas ya. Jadi harapannya teman-teman kalau misalnya suaranya nggak jelas, boleh komen atau di kolom chat. Jadi selamat datang teman-teman di event Independence di malam ini di tanggal 20 Februari. Jadi sebelum kita mulai nih, kalau teman-teman lihat di layar, di sini kita udah ada bergabung nih ya sama narasumber kita. Ada Mas Pras dan Mas Yusuf juga. Tapi sebelum kita masuk ke sesi, mungkin bakal ada pembukaan dulu sedikit gitu kan, buat teman-teman yang baru join dari Nano atau dari teman-temannya Superlatif atau bahkan dari Instagram Cuans dan aplikasi kita. Jadi Independence merupakan charity event yang diadakan oleh Cuans dengan bekerjasama dengan YCAP Foundation. Nah, apa itu YCAP Foundation nanti akan saya jelaskan. Tapi buat yang pertama kali ini dengar tentang Cuans gitu kan. Jadi kita adalah social investec teman-teman. Aplikasi social investec pertama Indonesia yang bertujuan untuk memberikan literasi mengenai investasi kepada anak muda di Indonesia, khususnya Gen Z lah kalau bahasa sekarang teman-teman. Nah, kalau buat teman-teman pertama dengar gitu, kalian bisa coba download aplikasi Cuans, udah available di App Store dan juga di Play Store ya. Di iOS atau di Android udah available, teman-teman bisa download, cobain dan nikmatin fitur-fitur yang kita punya gitu. Kita punya banyak fitur yang bakal ngedukung teman-teman untuk bisa belajar, join community channel investasi, dan ngedapetin informasi terbaru seputar investasi dan kelas-kelas seperti Independence ini. Nah, sedikit tentang program kita. Kenapa kok teman-teman tahu ada judul charity event gitu kan? Karena memang kita bekerjasama dengan YCAP yang merupakan foundation atau yayasan yang fokus dalam pendidikan dan juga pemberdayaan ekonomi. Yang dimana termasuk saat ini itu fokusnya lagi ke digitalisasi teman-teman. Jadi nantinya donasi teman-teman nanti bakal teman-teman bisa cek di postingan kita juga gitu kan, atau langsung di bit.ly/donasi cuans, dan nanti itu donasi akan langsung kita salurkan ke teman-teman di daerah yang butuh pendidikan lebih mungkin ya, dan ekonomi juga untuk khususnya pembelajaran digitalisasi teman-teman. Nah, selain itu acara ini juga disponsorin oleh Nanovest. Kita juga terima kasih kepada Nanovest yang dimana juga hari ini bakal jadi narasumber di event ini, yaitu ada Mas Musa. Nanovest ini adalah exchange yang terdaftar dan diawasi juga oleh Bapepti. Untuk kalian nih para investor bisa belajar dan investasi saham US dan juga aset kripto. Nah, sama nih kayak tema hari ini kan kita bakal bahas salah satu teknologi Web3 yaitu aset kripto. Yang dimana buat teman-teman yang hadir nih sekitar ada 30-an yang di Zoom ya. Kalau di Zoom ada 30-40-an. Tapi selain itu kita juga ada live di Instagram dan juga di TikTok teman-teman. Jadi saya juga mau nyapa teman-teman yang ada di TikTok, di Instagram, yang mungkin ada puluhan juga atau ratusan yang join. Jadi selamat datang. Dimana khusus buat teman-teman yang nonton, kita mau ngasih tahu bahwasannya teman-teman ini bisa dapat bonus dari Nanovest sebagai sponsor kita. Dimana khusus buat kalian yang ikut acara Independence ini, kalian berkesempatan dimodalin nih untuk investasi pertama di Nanovest.
di mana kalian cukup registrasi di aplikasi Nanovest, kalian cukup install juga di iOS atau Android. Lalu waktu daftar gunakan kode kupon Cuans X Nano. Cuans biasa terus X Nano. Nanti kalian akan dapat saldo Rp5.000 untuk melakukan investasi pertama kalian. Nanti bisa tuh teman-teman apakah mau beli US stock atau beli Bitcoin, Ethereum, macam-macam di sana. Teman-teman bisa coba di-download dan gunain kode kuponnya atau referral code-nya. Nanti bakal dapat bonus di sana. Kayak gitu. Nah, gak kerasa nih udah 19.12 gitu kan kita mulai acara ini teman-teman. Jadi mungkin saya juga bakal langsung ngundang nih 2 narasumber kita yang luar biasa banget kalau di kripto bahasanya OG lah ya. Old gangs dari Web3 industry gitu kan. Ada Mas Musa dan juga Mas Pras. Nah, kira-kira boleh on mic dan on cam gak nih Mas Musa dan Mas Pras? Halo. Halo. Halo Mas Pras. BTW bentar atau akses sebelum ku buka. Bisa on cam nggak ya Mas Musa atau Mas Pras? Belum ya, belum. Oh iya, belum. Oh belum kebuka aksesnya sebentar. Bentar, oh belum bisa on cam ya sebentar. Coba kita cek dulu di setting akses videonya ya. Nggak ada tombol ini berarti Mas ya, nggak ada tombol video ya? Ada tapi it says disable. Disable. Sorry, sebentar. Coba kita cek settingannya, sepertinya ada yang salah ya guys, video setting. Kita coba cek dulu. Sorry, ada kendala sedikit teman-teman. Coba video ya. Sebentar teman-teman. Nah oke, sekarang bisa ya. Oke, sebenarnya tadi ada kendala dikit guys. Halo Mas Musa. Halo Mas Rian, halo teman-teman, selamat malam. Luar biasa, selamat malam. By the way, sorry tadi ada kendala sedikit karena ternyata di settingannya kita belum setup gitu kan. Selamat malam. Wah nih Mas Pras udah ganteng banget nih ya dengan kaos superlatif ya. Kaos superlatif luar biasa. Ya kebetulan lagi ada acara di sini jadi ya sekalian lah ya pakai baju dinas. Luar biasa. Oh, berarti lagi di Bali nih Mas Pras ya? Iya, lagi di Bali. Oke, luar biasa. Jadi teman-teman kita di sini udah kedatangan 2 narasumber kita gitu kan, 2 sosok figur juga dan juga masing-masing juga
sering nih mungkin kalau teman-teman ngikutin industri Web3 pasti nggak asing nih sama Mas Musa dan juga Mas Pras gitu kan. Yang dimana menarik di sini kayak judulnya nih teman-teman, kita kan bakal ngebahas the future of investing in Web3. Yang dimana Web3 ini banyak sektornya juga. Dan jadi kita udah ada dua narasumber yang mungkin Mas Musa nih dari segi aset kripto, blockchain juga sangat mendalam dan juga dari segi dan sebagainya. Dan kalau Mas Pras ini dari segi NFT nih ya kan, sebagai salah satu founder dan juga founder dari Superlative Secret Society gitu kan. Nah mungkin sebelum mulai nih Mas Musa dan Mas Pras, mungkin kita ada pepatah kan tak kenal maka tak sayang gitu kan. Nah biar sama-sama sayang nih gitu kan. Nah mungkin bisa kenal dulu kali ya. Mungkin yang pertama dari Mas Musa ini mungkin boleh kenalin Mas Musa dan juga sebagai apa di Nano, buat cerita sedikit mungkin Mas Musa enggak? Oke, selamat malam teman-teman. Kenalkan, namaku Musa. Mungkin kalau nanti di jalan bisa lihat mukanya aja ya, bisa tandain aja. Tapi jangan gini ya. Nah itu aku di sini di Nanovest sebagai Head of Crypto Strategy. Intinya pertama kali kenal blockchain sama kripto itu dari tahun 2017 ya. Jadi ketahuan umurnya bro. Jadi seperti itulah kira-kira. Gitu kira-kira itu sedikit sih. Nanti kita sharing-sharing ya. Thank you. Oke, luar biasa nih Mas Musa juga selaku dari tim Nano yang juga sponsor pada acara ini. Nah, Mas Pras Diman nih, kira-kira buat ceritain nih gak Mas sedikit tentang sebagai apa dan juga mungkin kalau teman-teman yang baru pada aware karena kan kita di Cuanti juga baru masuk nih ke Web3, ke NFT. Nah, mungkin buat cerita juga ini superlatif nih, apa ya kok namanya catchy banget gitu kan. Iya, oke. Halo teman-teman, selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Prasetyo Budiman. Saya adalah salah satu dari co-founder Project NFT yang mungkin bisa dibilang the first project NFT in Indonesia, Superlative Secret Society. Jadi kita itu mempunyai suatu roadmap yang dimana kita itu akan membangun sebuah galeri seni NFT gitu. Oke, menarik. Nah jadi, tapi bener sih ya, kalau bisa katakan kalau teman-teman udah tahu nih, mungkin kalau di Indo tuh NFT sempat rame gara-gara Gozali Mas ya, sebelumnya kan. Tapi sebenarnya bisa kita katakan Superlative nih salah satu yang pertama lah, bisa diklaim pertama lah ya Mas, project pertama lah ya di Indo ya. Mungkin kali ya, tapi maksudnya sebelumnya juga, ya sebelumnya kan ada Universe ya. Universe ya ada beberapa orang Indo juga sih di situ. Gitu. Oke, benar. Tapi ya mungkin kayak saya pribadi yang dulu juga belajar NFT bisa katakan teman-teman kalau baru tahu Superlative ini salah satu yang pertama gitu kan. Dan ada galerinya di Bali Mas ya. Sekarang lagi di Bali gitu kan. Jadi teman-teman bisa mampir dan kalau nggak salah lagi ada event Mas ya. Eventnya tuh mungkin kalau boleh ceritain dikit tuh Skala ya namanya. Iya, kebetulan kita lagi ada event exhibition. Jadi artis kita mengadakan exhibition yang dimana itu mengkonekkan antara dunia seni dan blockchain yang dimana itu memakai teknologi AR, NFC, dan of course blockchain. Gitu. Oke, menarik. Nah, betul ini story teman-teman. Mungkin teman-teman juga bisa mampir nanti ya kalau mau tahu lebih dalam tentang Nanovest di Nanovest, lagi banyak event-event juga bahkan tiap minggunya dan di Superlative ini kebetulan saya juga baru ngintip tadi Mas kan di story-nya gitu kan. Jadi memang artnya ini connect ke NFC gitu kan. Jadi untuk memastikan art itu benar-benar orisinil dan connect ke NFT-nya gitu kan. Mungkin bisa lihat di Instagram Superlative Society atau ada Superlative Gallery gitu kan buat lebih dalam tentang superlatifnya kayak gitu. Oke, thank you. Tadi kita udah kenal sedikit nih bareng Mas Musa dan Mas Pras juga. Bahkan Mas Pras juga thank you nih udah nyempetin walau lagi ada acara superlatifnya. Luar biasa nih. Dan juga mungkin Mas Musa nih di kesibukan ini kayak hampir tiap hari Mas Musa ya. Di mana-mana nih Mas Musa ya. Geril ya. Ya, sekaligus kan saat ini kan kami lagi ada dan juga teman-teman dan kripto CPFA kalian kan lagi ada bulan literasi kripto ya, makanya kita harus gencar untuk edukasi sih seperti itu. Mungkin nggak cuma bulan ini, tapi mungkin berikutnya juga kayak gitu sih. Ya, luar biasa. Jadi teman-teman juga kita yang sesi ini memang termasuk dalam rangkaian bulan literasi kripto yang memang didukung oleh Kemendak. Aspakrindo, kalau belum tahu Aspakrindo itu asosiasi pedagang exchange ya, asosiasi pedagang kripto dari Nano dan teman-teman lainnya dan juga Bapepti gitu kan. Nah, mungkin kita bakal langsung ngobrol-ngobrol nih Mas gitu kan mengenai Web3 nih ke teman-teman semua yang ada di sini gitu kan. Nah, kita udah kenal sedikit dari Mas Musa dan juga Mas Pras gitu kan. Nah, mau tanya nih Mas,
sebelum bicara lebih jauh nih ke kripto, ke NFT, judulnya ini kan Web3 ya, The Future of Investing in Web3. Buat teman-teman mungkin yang sebelumnya belum pernah dengar nih gitu kan, saya mau tahu dong pendapat dari Mas Musa dan juga Mas Pras nih. Menurut Mas Musa dan Mas Pras, definisi Web3 itu apa sih Mas? Mungkin dari Mas Pras kira-kira. Web3 itu apa sih Mas sebenarnya Mas? Oke, mungkin kalau misalnya dari pendapat pribadi saya, Web3 itu mungkin dari dua kata ya, transparansi dan keamanan gitu. Yang dimana semua barang atau item yang berada di blockchain itu semuanya bisa dilihat, dan of course itu terjamin keamanannya. Makanya kan kalau bisa dibilang kan NFT ini susah lah untuk di-duplicate, dalam artian di-duplicate tuh datanya ya, metadata dan lain-lainnya ya, bukan gambarnya aja. Gitu sih kalau menurut saya sejauh ini Web3. Oke, lebih ke teknologi yang mungkin ngebuka transparansi dan juga tadi kayak metadata ya. Khususnya kalau buat art ini bisa ngebikin ya sulit untuk diduplikat atau bahasa bajakan lah ya, mungkin bajakan dan sebagainya ya. Oke, menarik. Nah kalau menurut Mas Musa nih, Web3 ini apa sih nih Mas sebenarnya Mas? Apakah ya Web3 adalah lanjutan dari Web2 gitu kan? Atau apa nih? Nah kan kalau teman-teman yang suka ngejok, maksudnya jawabannya gitu kan, Web3 adalah masa setelah Web2 gitu. Kalau menurut Mas Musa gimana nih Mas? Mungkin tadi mau nambahin Mas Pras juga ya, Bro Rian ya. Jadi ya benar sih, secara jokes memang lanjutan dari Web2 ya. Cuma kalau kita harus paham, jadi Web1, Web2, Web3 gitu kan. Kalau Web1 kan mungkin ini kayak teknologi, intinya adalah teknologi yang dimana tadi terkait dengan identity, ownership, transparansi gitu. Jadi dimana kalau sekarang itu kan kalau kita ngebikin konten, Web1 ya, kita mulai Web1 dulu nih. Web1 itu kan kalau kita bikin konten, kita cuman sebagai apa ya istilahnya ya, sebagai yang istilahnya apa ya, ini read aja gitu istilahnya. Jadi ada konten nih, konten dibikin sama orang, kita cuman ngakses aja kontennya, tapi kita sendiri nggak bisa menulis. Ya, menulis maksud kayak bikin kontennya. Nah kalau yang berikutnya Web2 itu bisa menulis gitu istilahnya. Kita bikin konten, kita masuk satu platform gitu istilahnya, kayak sosmed lah kita bilang aja gitu, kita bikin konten sana, tapi kita tidak punya konten tersebut gitu. Jadi platform tersebut yang owner that content. Nah, Web3 adalah setelahnya Web2. Istilahnya seperti itu. Setelah Web2 apa sih istilahnya? Nah, ini adalah setelah kita, sebagai kita content creator, kita bisa juga tidak hanya bisa read atau membaca, mengakses konten, membuat konten, lalu satu lagi yang paling penting adalah mempunyai kontennya. Jadi kayak akses konten semuanya tuh haknya itu ada di kita, di user ya, di content creator. Itu sih mungkin ya yang yang sekilasnya ya. Makanya karena seperti itu tiga faktor tadi yang bikin kayak Web3 ini identik sama blockchain. Nah sebenarnya kalau lucu ya, mungkin info tambahan ya. Kalau kita bawa-bawa nama Elon Musk sama Jack Dorsey ya, mereka tuh berdebat gitu istilahnya. Sebenarnya blockchain dulu apa Web3 dulu sih gitu istilahnya. Nah sebenarnya dua-dua hal itu selalu berikatan gitu istilahnya. Kalau sekarang istilah Web3 muncul setelah blockchain gitu istilahnya. Intinya mereka berdua saling berkaitan gitu istilahnya. Jika ada Web3 maka ada blockchain, dan juga sebaliknya, seperti itu sih. Kira-kira gitu, Bro Rian. Oke, menarik. Jadi lebih ke tentang ownership Mas ya. Di mana konten-konten atau ya mungkin kalau zaman dulu di Web2, misalnya kita ngomongin game deh ya, kalau saya suka ngebaratin game, kita beli skin, beli item, itu kan ya kita nggak owning the item gitu kan. Tapi once kita ngomongin Web3, kita main game-game di blockchain atau di Web3 ya, kita punya itu as an NFT gitu kan. Once itu gamenya ke shutdown, kita masih punya itemnya gitu kan. Itu yang salah satu pembedanya mungkin dari Web2 dan Web3, di mana ada ya ownership atau kreator ekonomi di dalamnya lah ya. Jadi kita benar-benar punya dengan aset-aset virtual yang kita milikin kayak gitu. Oke, luar biasa. Nah, itu mungkin sedikit tentang Web3 gitu kan. Kita ngomongin tentang Web3, mungkin kita agak spesifik nih sekarang Mas Pradama Musa gitu kan. Kita bicara tentang Web3 kan sebenarnya ada dua apa sebetulnya instrumen atau teknologi lah ya, atau hal yang sering diobrolin nih sebagai tempat untuk investasi yang ramai dibicarain lah, yaitu di aset kripto dan juga NFT gitu kan. Mungkin ini dua tren yang kayak, oh ya gue trading kripto, oh gue trading NFT atau investasi ini, gue beli di murah, beli di mahal atau sebagainya gitu kan. Nah
mau nanya nih, karena kan sekarang juga kita mungkin ngobrol sedikit tentang marketnya nih sebelum lebih dalam. Mau tanya ke Mas Musa dulu nih. Kondisi market dari aset kripto sekarang nih, kalau menurut pandangan Mas Musa gimana nih sekarang? Oke. Wah, kalau kita ngomongin market lagi ngeri-ngeri sedap ya. Jadi ngerinya itu tetap ya resikonya tinggi gitu istilahnya. Tapi sedapnya adalah sekarang lagi bagus-bagusnya sih. Istilahnya maksudnya kayak yang ternyata kita lihat mungkin pesimis ya. Kita lihat pesimis lah dari akhir tahun kemarin ya kalau boleh. Ini pendapat aku ya. Jadi kalau kita kan akhir tahun kemarin pesimis kan, kayak semuanya rontok gitu istilahnya, bahasa kayak gitu ya. Tapi sekarang udah mulai ada kelihatan gitu istilahnya, udah mulai ada yang profit taking, pasti udah ngaku aja pasti teman-teman ada yang kayak gitu, udah ada yang mulai masuk sana gitu. Jadi mulai bahasanya udah mulai pelan-pelan ada optimisnya gitu istilahnya, seperti itu. Itu sih ya kalau terkait dengan market ya, Bro Rian ya. Gitu. Aku nggak tahu nih kalau dari Mas Pras tuh. Ya, Mas Pras atau banyak nyangkut Mas Pras. Ya, mungkin nambahin dari Mas Musa ya. So far emang kita tuh sama lah. Kripto dengan NFT kan beriringan ya. Yang dimana kalau kriptonya turun, NFT-nya juga turun juga. Tapi di satu sisi kita mendapat kesempatan di mana mendapatkan NFT blue chip dalam tanda kutip dengan harga yang murah. Ya contohnya aja dari salah satu project lah yang saya suka, ada yang namanya Bored Ape Club, yang dimana harganya yang mutan itu tadinya tuh harganya 40 ETH, sekarang diskon besar-besaran jadi 16 ETH gitu. Dan itu kan sangat menarik sekali gitu untuk mungkin bisa diinvestasikan. Tapi itu balik lagi teman-teman, mungkin NFT itu sangat-sangat high risk sih. Nah, kita harus High risk ya, jangan, iya itu high risk banget, dan benar-benar harus pakai cold money sih, gitu paling. Oh, jadi kesepil kan nih DPIG-nya harganya berapa? Enggak juga, enggak. Ya. Ya enggak sih, tapi benar. Jadi kalau teman-teman tadi tahu juga memang kalau di investasi kan lagi bearish gitu. Ini perbedaan mindset kali Mas ya. Dalam artian ada memang ya udah cabut gitu kan. Enggak dalam artian enggak naruh duit dulu di sini, tapi ada beberapa juga yang lebih ke nyerok ya kalau bahasa kita kayak atau kalau NFT lagi diskon Mas ya. Kayak tadi ya MAYC mungkin dari 40 Ethereum jadi lagi 16 sekarang. Mungkin juga sama mungkin ada tambahan dikit mungkin Mas Rian. Jadi dulunya tuh waktu bull market tahun 2021 itu lucu banget. Jadi beberapa emang kolektor NFT itu sampai punya tuyul lah. Punya tuyul, dia grinding whitelist. Iya, dia jadi grinding whitelist, gimana caranya kita dapat pre-sale dan lain-lain. Jadi ya lucunya tuh adalah beberapa komunitas tuh mempekerjakan anak-anak SMA gitu. Jadi saya punya tuyul, disebutnya tuh dalam tanda kutip tuyul ya. Dan of course mereka mendapat gain profit yang lumayan besar dari sana sih. Tapi di satu sisi tahun 2023 itu lagi hancur-hancurnya, jadi ya para tuyulnya hilang semua gitu. Tuyulnya kehilangan pekerjaan ya, jadi jobless. Jadi jobless. Gitu. Nah serunya itu sih, itu. Oke, menarik. Oh ya, by the way juga teman-teman, jangan lupa kalau misalnya kita bakal sesi Q&A juga nanti gitu kan sekitar jam 8 ke atas setelah kita ngobrol-ngobrol bareng. Jadi teman-teman kalau yang udah ada pertanyaan, gak usah ditahan-tahan, boleh langsung isi di kolom Q&A di sini gitu kan, atau di kolom chat juga boleh, bebas ya. Kadang kan ada yang di Q&A atau di chat, nanti yang terbaik bakal kita ajukan pertanyaannya ke Mas Pras atau ke Mas Musa gitu kan. Ya, kita lanjut lagi dikit nih. Ini menarik sih ya, karena kalau kita ngomongin Web3 dari bullish, bearish, ya mungkin nggak cuma Web3 lah ya. Semua market juga pasti ada bearish, ada bullish, dan banyak cerita menarik nih kalau tadi kata Mas Pras ya, kayak banyak pekerjaan baru tuh Mas berarti ya. Kayak orang kerjaannya tuh main Discord dapat duit zaman dulu ya. Betul. Main Discord. Only on Discord seharian gitu. Main challenge gitu apa Mas ya? Quiz. Iya, whitelist gitu. Iya. Oke, menarik. Udah. Oke Mas Pras, jadi memang kedua instrumen ini kalau tadi sedikit ya, memang kalau NFT mungkin agak high risk, tapi kembali lagi memang tergantung perspektif ya. Ada yang memang ya udah jadikan momen ini kalau orang-orang yang agak mungkin taking risk dan juga visioner kayak ya gue nyerok sekarang deh gitu. Tapi ada juga yang memang aman ya go on, karena memang itu kan tentang pilihan
sikap berinvestasi gitu kan. Nah, kalau mungkin berikutnya aku mau nanya dikit nih sebelum ke NFT, mungkin mau geser lu ke aset kripto nih Mas, ke Mas Musa gitu kan. Sebenarnya kan kita perlu akuin juga ya aset kripto ini masih banyak masyarakat yang skeptis lah ya, harus dengan aset ini gitu kan, masih kayak aset kripto tuh gambling, aset kripto tuh no underlay dan sebagainya gitu kan. Dalam artian banyaknya masih belum trust nih dengan aset kripto gitu kan. Nah, menurut Mas Musa sendiri, gimana sih pandangannya terhadap kondisi dalam artian dari masyarakatnya ya? Walau secara industri kan udah banyak adopsinya ya, tapi kan masyarakat belum utility belum kena nih gitu. Nah, kalau menurut Mas Musa pandangannya terhadap masyarakat yang masih skeptis dengan aset kripto gimana nih? Sebagai pakar juga, penulis buku juga dan juga orang exchange nih, kayak gimana kira-kira Mas? Ya, jadi mungkin kalau menurutku sendiri ya Bro Rian ya, yang pertama kali kita lihat biasanya kan mungkin nggak cuma di kripto doang ya, tapi investasi semua, mungkin juga NFT ada gitu istilahnya kan. Semua aset kelas lah, kita sebut aja kayak reksadana, saham, emas, anything gitu istilahnya, semua kan juga ada resikonya kan gitu istilahnya. Jadi istilahnya kalau yang menariknya ya, ini mungkin fun fact sedikit ya, menariknya orang-orang yang masuk ke kripto biasanya dia sudah mencari adrenalin ya, atau mencari challenge baru gitu. Jadi bagaimana cara mereka untuk diversifikasi investasinya gitu istilahnya, kayak portofolionya gitu. Misal contoh gitu, misalnya Mas Pras kan nggak semuanya dong investasinya di NFT gitu. Pasti ada reksadana, ada saham, ada lain-lainnya kan, ada kripto juga kan, yang apa misalnya kayak coin layer one lah, seperti kita bilang kayak gitu. Gitu. Makanya kalau kita lihat skeptis, memang saat ini sejujurnya dibutuhkan effort lebih dari nggak cuma exchange, tapi kayak teman-teman komunitas gitu, kayak Cuans, kayak Mas Pras dengan superlatifnya untuk ngasih tahu nih aset kripto itu apa sih, seperti itu. Ketika misalnya kalau Mas Pras nanti edukasi terkait dengan NFT, orang kan tahu NFT dalam tanda kutip ya Mas ya, cuma jualan gambar doang kan istilahnya kayak gitu kan. Ini kok gambar tapi sampai miliaran gitu istilahnya kan. Nah itu orang pada heran gitu istilahnya. Terus habis itu, nah itu juga ketika kripto juga sama gitu. Ketika kita user apa kayak orang mau investasi aset kripto, makanya pertama kali kita bilang, lu serius mau investasi aset kripto gitu istilahnya, aset kripto tuh seperti ini gitu istilahnya, barangnya seperti ini, resikonya begini gitu istilahnya, makanya ya kemungkinan ada ya lah ada naik turunnya lah istilah seperti itu. Makanya kalau mungkin yang bikin skeptis adalah lebih ke kayak orang lihat kayak wah nih gue bisa cuan, gue bisa ruginya sampai habis gitu istilahnya. Oke, makanya kan tergantung resikonya. Lo bisa rugi sampai 0, tapi lo bisa cuan sampai 100 kali lebih gitu istilahnya. Sampai 1000 kali gitu. Nah, makanya itu yang dipertimbangkan setelah itu. Makanya balik lagi ya, mindset-nya sama berikutnya gimana kita lebih manage ini aja sih, lebih manage kayak cold money atau uang budget atau amunisinya lah kalau kata anak-anak yang suka investasi. Oke, ya benar-benar menarik. Jadi memang lebih ke arah IDN ya, semua ada resiko juga kan Mas ya, untuk aset kripto dan investasi lainnya gitu kan. Pada akhirnya memang kita juga perlu pertimbangan hal tersebut. Nah, by the way, pertanyaan berikutnya ini aku mau nanya ke Mas Pras, tapi apakah Mas Pras memang lagi away atau gimana? Kebetulan tadi cek. Suaranya masuk sih. Oh, ke ganti ya? Iya, tadi kebetulan keluar. Oke. Ini Oke. Silakan Mas Rian. Oke, Mas Pras. Tadi kan ngomongin tentang aset kripto dari Mas Musa nih, sudut pandangnya juga. Nah, mungkin kita geser dikit nih bahasanya tentang NFT gitu kan. Nah, jika ngomongin tentang NFT gitu kan, kita tahulah Mas Pras ini kan jasa OG juga, dan bahkan superlatif kita bersinggung. Kalau ini benar sih, gue bisa benar dibilang ya superlatif ini jauh sebelum ada Karafuru, ada Gozali, itu udah ada duluan nih gitu kan. Bahkan galerinya udah ada, baru tuh rame market proyek-proyek yang ikut juga masuk industri ini. Nah, ibaratnya kan salah satu yang pertama nih, bahkan ketika dulu mungkin orang masih nggak ada yang tahu NFT itu apa gitu kan. Boleh ceritain nggak Mas, kok bisa tahu awal kenal teknologi ini tuh dari mana Mas, kalau boleh tahu si NFT ini nih? Oke. Ini lumayan menarik sih. Jadi kebetulan itu saya tahu tuh dari sekitar 2020 akhir. Nah, 2020 akhir kebetulan ada salah satu influencer lah namanya Vengeance, si Easy. Kebetulan ngelihat karyanya dia tuh di sell di platform yang namanya Super Rare. Itu besar banget, sampai 30 juta, 40 juta. Dari situlah saya penasaran,
kok bisa nih, apa yang apa bumbu-bumbunya nih. Ya udah akhirnya saya riset, oh ternyata itu adalah namanya NFT gitu. Dan setelah sebulan 2 bulan riset, akhirnya saya memberanikan diri membuat karya lah NFT gitu. Jadi ya dulunya ala-ala artis gitulah. Dan alhamdulillahnya kejual gitu, dapur ngebul lah gitu kan di situ waktu awal-awal. Dan of course saya pikir lagi, kok ini ada gambar monyet harganya lebih mahal nih. Ini gimana caranya nih, ada dan ini adalah salah satu the first or the most famous project in the world gitu, BAYC, Bored Ape Club. Nah dari situlah akhirnya saya belajar, oh ternyata bisa bikin project, oh dengan project kalian bisa mendanai idealisme kalian gitu, as long as ya community-nya percaya gitu. Nah enaknya NFT itu sebenarnya ala-ala crowdfunding yang dimana orang-orang itu membeli karya kita kalau mau udunan gitu, atau kalau mau patungan seperti itu gitu. Dan kalau superlatif ya mereka holder kita itu patungannya untuk membuat suatu galeri seni yang ada di Bali yang terkhusus untuk NFT gitu. Oke, berarti Bali lagi dingin nggak Mas? Ini Jakarta sama Bandung dari kemarin kayak hujannya. Lumayan sih, tadi tuh hujan terus soalnya di Bali. Hujan ya? Oh, berarti rata hujan ya? terus, rata. Tadi gue denger udah mulai berita nih, tinggal nunggu berita banjir aja kayaknya. Betul. Iya tuh topik dikit lagi. Menarik. Tapi berarti Mas berarti emang basicnya dulu emang suka creator, maksudnya emang bisa ngegambar gitu. As a creator yang apa ya, yang poster lah, bisa dibilang. Udah lebih ke poster aja sih, kayak udah nyoba-nyoba hal yang baru, karena kalau emang gue sendiri emang suka hal baru, dan orangnya tuh suka eksperimen lah terhadap sesuatu gitu, dan harus ngulik ini apa sih gitu sampai ngerti, baru akhirnya bisa satisfied gitulah. Nah dari situlah yang penting mah ini aja sih, apa namanya, penasaran gitu. Ya benar. Gitu. Dari penasaran berujung cuan gitu kan. Wah, betul. Luar biasa. Nah jadi betul juga teman-teman kalau ada yang itu yang dipakai Mas Pras itu contoh bentuknya Mas ya. Pokoknya art gitulah, art yang. Iya. Apa ya? Kalau saya tuh suka bikinnya apa ya sebetulnya? Tapi kayak ada identik aja gitu. Saya suka kalau ngeliatin seperti itu kayak kok bisa ya bikin kayak gini gitu. Kepikiran gitu. Nah, itu the mind of Arif lah, itulah. Dia punya kayaknya punya bagian otak tambahan gitu kan yang bisa membuat ini gitu. Ya kalau teman-teman mungkin mau tahu gitu, ini adalah salah satu merchandise kita. Jadi di situ juga kita ada unit bisnis lah yang namanya Superlative Secret Studio, yang dimana kita itu menjual berbagai macam merchandise gitu, mulai dari kemeja, kaos, dan lain-lain gitu. Oke, luar biasa. Nah, sekarang mau ngobrol lagi lebih dalam nih, tadi kan udah cerita tentang pengalaman sebagai tentang lebih ke investasinya nih. Bukan kan teman-teman di sini banyak dari bestie cuans lah ya. Kalau kita sebutnya bestie cuans gitu kan. Karena kan sekarang lagi tren ya. Jadi teman-teman tuh harus disebut bestie gitu kan. Bestie cuans. Nah, teman-teman kan pasti rata-rata investor sini. Either itu invest di stok, reksadana ataupun itu gitu kan. Dan pasti banyak yang tahu, pengen tahu juga kayak how to invest in it gitu kan, termasuk di NFT dan kripto. Tapi kan ya standarnya pasti teman-teman yang mindset investasi standar lah ya beli di murah, jual di mahal. Itu kan mindset sederhana lah ya, bukan komponen juga, kayak memang seperti itulah gitu. Kita harapannya untung dengan kenaikan harga. Tapi kan sebenarnya di Web3 ini ada yang menarik Mas ya, di mana sebenarnya banyak cara-cara lain nih gitu. Kayak contoh misal ada yang namanya staking gitu kan, ada yang namanya mungkin nggak tahu sih kalau di NFT misalnya ada istilah kayak ya beli NFT pun bisa patungan kayak apa tuh bahasa sih Mas Pras, kayak bukan collectibles ya, kayak satu NFT bisa dimiliki fractional. Fractional. Nah, selain memang kita bisa misalnya beli aset kripto atau NFT untuk di jangka panjang gitu, boleh tahu nggak kira-kira ada nggak sih cara lain untuk kita bisa dapat gain dari aset kripto dan NFT? Mungkin dari Mas Musa nih, selain kayak invest aja, ada nggak sih kayak gue mau cuan juga nih dari kripto tapi gue nggak bisa nginvest gitu, yang lain ada nggak cara-cara bisa staking atau apapun itu gitu? Gimana ya, Mas Musa?
mungkin kalau kita bilang kan di Indonesia saat ini masih awal banget ya gitu istilahnya. Tapi kalau kita mau ngikutin, ini kita nyenggol dikit regulasi. Jadi kalau kita ngomongin regulasi ya nggak bakal kelar gitu istilahnya kan. Pasti produk harus datang duluan. Mungkin kalau kita tahu salah satunya tadi yang udah disebut sama Bro Rian ya. Mungkin teman-teman kalau misalnya di sini ada yang investasi kripto gitu istilahnya didiemin gitu istilahnya, daripada didiemin ya harga naik turun. Nah tadi salah satunya ada apa yang itu terkait dengan staking. Staking itu sebenarnya ini mungkin kita disclaimer dulu ya, tidak semua aset kripto itu bisa di staking gitu istilahnya. Staking itu kalau kita tarik mundur ke belakang itu berasal dari mekanisme dari blockchain, namanya proof of stake ya. Nah intinya apa? Intinya si blockchain ini mungkin sedikit teknis ya. Jadi blockchain ini ada yang namanya istilahnya validator gitu. Jadi setiap kalian transaksi itu mereka dicatat gitu. Mungkin kalau teman-teman yang pernah invest aset kripto tahu tuh yang istilahnya nama Etherscan, yang pokoknya bisa ngeliatin deh istilahnya ini transfer dari mana ke mana gitu. Ini ada aset nih di jaringan gitu, istilah satu jaringan nih transfer dari mana ke mana. Kalau Ethereum namanya ETH-scan gitu, Etherscan. Seperti itu salah satunya. Terus habis itu kalau yang misalnya Binance itu BSC Scan gitu istilah. Pokoknya yang seperti itu. Nah, itu staking itu tergantung pada si blockchain-nya gitu. Kalau kita lihat kan misalnya contoh Ethereum gitu, ETH gitu. Itu kan dia sudah masuk ke proof of stake kan. Proof of stake itu adalah intinya di mana satu jaringan tersebut secara validatornya gitu istilahnya. Intinya teknisnya adalah secara validnya adalah dia itu bikin satu nodes itu yang paling besar itu untuk validator gitu istilahnya. Nah, itu tuh dia ngumpulin stake. Stake itu kan kepunyaan gitu. Jadi semakin besar stake-nya, maka si node-nya itu tuh semakin besar istilahnya kontribusinya untuk jaringan. Semakin besar untuk kontribusinya, makanya kan kerjanya banyak tuh, makanya reward-nya lebih banyak. Nah, itu kayak istilahnya ada persentase atau reward yang didapatkan dari staking itu. Tapi balik lagi, nggak semua aset kripto bisa di staking gitu. Kayak contohnya kita sebut aja Bitcoin nggak bisa di staking, seperti itu sih. Kayak gitu. Itu mungkin salah satu caranya ya, kalau misalnya ini ya, kalau di kripto ya. Kayak gitu sih Bro Rian. Oke, menarik. Tapi mungkin kalau buat teman-teman di sini yang masih aware, masih awam banget sama kripto, tadi mulai agak ngebul tuh Mas ya. Jadi berarti, aduh, apa ini nodes gitu kan. Tapi mungkin secara simpel, secara penerapannya bisa nggak saya katakan mirip kayak deposito, mirip nggak sih kalau secara konsep? Oke, kita mungkin kalau secara nge-lock kalau mungkin kalau kita lihat flow-nya ya misalnya ya, kalau di luar ya flow-nya itu kan misalnya kamu punya aset nih, misalnya nggak pakai Ethereum gitu istilahnya. Oke, nah itu memang ada satu platform yang memang dia untuk ngasih staking platform tersebut biasanya ngasih tenor lah, kalau kita bilang ya tenor, kita mau berapa lama nih kita nge-lock itu. Jadi kita kirim ke mereka asetnya, nanti mereka akan balikin lagi sesuai dengan tenor dengan reward-nya gitu istilahnya. Oh, misalnya kayak berapa persen 1 tahun gitu istilahnya, sekian persen 1 tahun. Itu salah satunya mengembangkan aset kripto seperti itu sih. Jadi nggak cuma di trading aja ya gitu istilahnya. Kalau misalnya kalian suka yang kayak sayang nih asetnya, terus belum lagi kayak gas fee-nya mahal gitu istilahnya. Ini pasti anak NFT tahu nih gas fee. Jadi kayak gas fee-nya mahal gitu, ya udah akhirnya staking aja di staking gitu istilahnya kayak gitu. Oke, menarik. Jadi salah satunya juga itu ya, bukan sekedar kita mungkin ya investasi dan trading itu kalau umum lah, tapi kita juga ada yang mungkin teman bisa coba tuh kayak staking namanya berarti, dan tidak semua juga tadi kripto atau koin bisa di stake gitu kan. Nah, thank you Mas Musa. Mungkin kalau dari NFT nih yang kepo juga nih kan, ada suhunya di sini nih. Ibaratnya mungkin kayak selain kita ya beli NFT di murah terus jual di mahal, bisa apa aja sih Mas Pras buat NFT ini gitu kan. Orang kan kayak seringnya NFT gambar doang gitu. Nah, ada nggak ini? Iya, sebenarnya agak sedikit similar nih sama kripto si NFT ini. Jadi NFT itu juga bisa di staking gitu. Ada beberapa project apalagi terutama project Solana itu bisa di staking. Jadi mungkin kalian tuh nanti bisa mendapatkan Solana lagi atau token dari projectnya yang di mana itu bisa di-convert lagi ke Solana atau ETH gitu. Atau ya kayak ya project BYC itu lumayan juga, kebetulan stakingnya kita staking gambarnya dan mendapatkan app coin-nya. App coin itu kalau nggak salah market cap-nya ya total itu sekitar top 20. Aku nggak tahu ya, kalau nggak salah ya sekitar segituan. Jadi ya lumayan gitu. Dan mungkin the second time is WL ya. Jadi ketika kamu membeli project NFT,
of course project NFT itu akan berkolaborasi dengan project lainnya. Jadi kamu itu bisa mendapatkan harga retail nih dari NFT yang baru dan mungkin dari situ bisa di-flip. Tapi menurut aku sih untuk sekarang-sekarang tidak recommended ya untuk mencari URL dan lain-lain soalnya beberapa memang lagi turun marketnya gitu-gitu dan kadang-kadang juga ada beberapa yang rakul dan lain-lain dan kita benar-benar harus do your own research aja sih gitu. Oke, benar. Jadi sebenarnya ada juga kayak ibaratnya misalnya kita beli suatu NFT, selain bisa kita jadiin ya profile picture mungkin atau di pameran Instagram, itu juga bisa berarti kalau ketika kita ibaratnya nge-stake NFT itu kita nggak bisa ngejual kayak kelok gitu Mas ya? Atau gimana Ada tuh? yang bisa, ada yang nggak bisa. Ini rada aneh emang Oke. NFT ini. Suka-suka developer ya? Iya, Suka-suka suka developernya gitu. Bahkan ada yang di Solana tuh ada yang menarik. Di Solana tuh ada yang ngasih passive income. Tapi kita tahu kalau kita tahu kalau itu kan nggak tahu ya. Mungkin Mas Musa lebih tahu regulasinya kan kurang ini kan ya kalau itu passive income ya. Gitu. Oke, menarik. Jadi ya emang kayak gitu. Jadi kayak ibaratnya simpel gitu teman. Ada beberapa NFT yang mungkin ya yang ibaratnya kita beli NFT itu kita stake lah. Mungkin kayak kalau stake itu gambarnya kalau teman bingung kayak kita ada tombol yang diklik lah pokoknya lah ya gitu. Stake gitu kan. Nanti kita bisa dapat harian bahkan harian itu kayak berupa kripto dari kayak tadi misalnya kalau BYC dapat ApeCoin, mungkin kalau project apa dapat apa, tapi ya jangan mentok kayak enak banget tiba dapat duit, tapi kan kembali ke harga koinnya ya gitu. Kalau harga koinnya satu koin satu rupiah gitu kan, ya setahun baru dapat 395 perak gitu ya berarti. Oh sama one additional mungkin satu lagi Mas Rian, mungkin ya yang paling enak tuh dari dulu sampai sekarang mungkin kreator NFT dalam artian tuh artisnya. Soalnya emang harga artis cenderung stabil nih dari 2 tahun 3 tahun yang lalu dua setengah tahun lah itu stabil terus dan cenderung naik sih gitu kalau kita menjadi artis NFT gitu dan udah banyak banget orang Indonesia yang sukses jadi NFT artis gitu. Bener sih. Ini bener. Ini mungkin bedanya sedikit kripto dan NFT ya. Kalau kripto kan ya walau bisa sih ya, mungkin kalau teman-teman jurusan IT bisa lah bikin koin, tapi kan sebenarnya bikin koin kompleks lah ya. Kayak ya ntar malah koin scam dan sebagainya. Tapi kalau NFT ini menarik nih ya. Kita bisa jadi creator juga gitu kan. Dan bahkan banyak platform atau bisa teman-teman coba untuk jualan gambarnya gitu. Karena banyak mungkin ya once kita bisa lah ngobrol lebih dalam tentang NFT bareng kreator juga, banyak kok teman-teman yang dia solo artis juga gitu kan. Ya udah jual gambar aja ya lumayan lah gitu. Satu gambar mungkin kalau di rupiah 100.000 kan lumayan juga gitu kan. Kalau sebulan laku berapa. Jadi mungkin bakal ada sesi khusus nanti kita bakal bahas lebih dalam, tapi itu menarik teman-teman ya. Jadi Web3 ini nggak sekedar investasi jangka panjang aja untuk passive income, tapi ternyata banyak nih cara-cara menarik yang bisa kita coba gitu kan. Either di crypto atau di NFT tadi juga sempat disinggung gitu kan. Tentang staking dan tadi ada juga WL atau jadi creator dan macam-macam caranya gitu kan. Oh ya BTW juga teman-teman sebelum kita lanjut ke next question juga gitu kan. Mau yang gitu juga bosannya emang event Vinda kan merupakan event charity gitu kan. Jadi teman-teman siapa tahu ada yang baru gabung di TikTok atau di Instagram kita dan mau ikutan nih menyumbang donasi untuk YCAP untuk membantu teman-teman yang ada di daerah untuk bisa belajar lebih dalam tentang digitalisasi gitu kan, ekonomi digital. Nah bisa nanti bakal saya drop linknya di kolom chat atau bisa akses sana gitu kan. Nah lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Mas. Tadi kita udah ngomongin tentang staking dan fitur-fitur lain dalam kripto dan juga NFT gitu kan. Nah ibaratnya gini nih, apa namanya ya, kita ngomongin secara kalau tadi kan per orang kitanya nih kita invest gitu kan. Nah ada hal menarik juga sebenarnya kalau kita ngomongin Web3 gitu kan, tentang sudut pandang dari industri nih Mas. Industri dalam artian kita tahu lah kita ngomongin negara udah banyak yang mulai ngadopsi CBDC misalnya digital currency dan sebagainya. NFT atau kayak Visa udah mulai ada ngadopsi stablecoin sebagai macam-macam lah. Banyak Meta, Google udah pada mulai masuk ke industri ini gitu kan. Nah, mungkin mau nanya ke Mas Musa nih, kripto nih gitu kan.
mungkin mungkin ada satu yang aku menarik juga nih Mas Musa. Kenapa dari tadi kita nyebutnya crypto aset gitu. Itu yang pertama nih, bukan cryptocurrency gitu. Ini mungkin juga teman-teman belum ada yang notice nih kan, kok disebutnya aset kripto ya. Padahal cryptocurrency. Dan yang kedua Mas mau nanya, selain jadi ya crypto as apa ya, store of value lah ya. Itu tuh kripto bisa buat apa lagi sebenarnya sih Mas? Itu boleh ceritain nggak nih Mas? Secara Oke. industrial nih mungkin nih. Ya. Thank you, Bro Rian. Tadi aku mau jawab ya, kenapa sih kripto aset gitu kita bilangnya. Nah, ini baik lagi ya, memang di Indonesia ini sesuai dengan regulasi ya. Jadi sekarang di bawah Kementerian Perdagangan dan Bapepti tentunya kripto itu dibilang dikategorikan sebagai komoditas gitu istilahnya. Jadi istilahnya kripto itu sama lah dengan emas, perak, minyak goreng, bawang kayak gitu, bawang putih. Itu sama lah. Jadi kayak gitu di kategorinya ya gitu istilahnya. Makanya dan kripto sebagai currency itu menurutku personal itu adalah karakteristiknya gitu, salah satu karakternya gitu sebenarnya. Tapi baik lagi ya, kalau di Indonesia kan tidak bisa nih satu-satunya currency cuma rupiah nih. Makanya tadi yang disebut sama Bro Rian ada terkait dengan CBDC. Nah, CBDC itu apa? Itu intinya adalah rupiah, uang kita, uang rupiah itu nanti akan ada digitalnya gitu. Jadi nggak ada, nanti ada kertas, ada koin, ada digital gitu istilahnya. Itu salah satunya sih seperti itu. Nah, terkait dengan misalnya apa ya tadi ya, industrinya ya kali ya kita bilang sini ya, kegunaannya gitu istilahnya. Oke, jadi memang ini mungkin sekarang spill nih, mungkin juga buat Mas Pras ya. Aku pertama kali sampai sekarang di kripto gitu. Awalnya cuma tahu investasi aja kan gitu. Oh ini buat investasi gitu. Tapi aku baru tahu di kripto ketika 2 tahun udah nge-hold gitu istilahnya. Jadi si kripto itu pertama kali aku kenapa akhirnya aku hold terus ini kriptonya karena aku tahu use case-nya, utility-nya bahkan gitu. Kita bilang Bitcoin lah ya. Jadi waktu itu Bitcoin itu aku pernah nggak punya uang gitu di satu negara gitu. Tapi ada ATM Bitcoin, makanya dari situ aku mencairkan Bitcoinku mau nggak mau ya gitu untuk masukin ke ATM-nya. Itu use case yang pertama. Use case yang kedua adalah terkait dengan ngirim dana gitu, pengiriman dana gitu. Kita bisa hitung lah ya. Kalau misalnya kita ngirim dana dari Indonesia, anggap aja ke Arab gitu istilahnya, buat teman-teman yang di Arab gitu istilahnya kan, itu cukup besar gitu istilahnya. Misalnya contoh, aku udah ngitung ya, jadi untuk ngirim uang 150.000, biayanya tuh 170.000. Lah berarti kan boncos ya, ya kan? Jadi Mahalan itu salah ngirimnya satunya ya. mahalan ngirimnya gitu istilahnya. Nah ini kalau aku hitung itu kalau misalnya pakai kripto itu jauh lebih murah dan jauh lebih cepat. Makanya salah satu fungsi kripto seperti itu untuk pengiriman uang, remittance. Itu sih mungkin yang paling basicnya gitu. Sisanya mungkin ada kripto ya tergantung ya. Ini kan NFT juga satunya use case sebenarnya. NFT itu kan di-generate dari satu smart contract gitu istilahnya. Kalau misalnya kita anggap aja kita bilang ya, NFT-nya NFT apa nih base-nya? Base-nya si Ethereum gitu istilahnya. Ethereum kan kalau kripto kontraknya ERC20. Nah, kalau si NFT kripto ERC20. Nah, si NFT kan ERC721 gitu istilahnya, 722 kan gitu. Jadi sebenarnya sama gitu, basicnya sama, cuman tergantung use case-nya aja. Nah nanti use case NFT nih Mas Pras nih yang jago nih, silakan. Gitu sih Bro Rian. Oke, menarik. Jadi sebenarnya juga banyak ya use case atau adopsi dari kripto ini selain ya ke Indonesia belum bisa ya, tapi pembayaran lah kan banyak ya sebenarnya cryptocurrency. Jadi spill juga sama Mas Musa, itu ke teman-teman yang sempat kayak oh ya gimana regulasi kripto. Jadi memang kripto di Indonesia udah terregulasi di Bapepti, teman-teman di Kemendak sebagai komoditas. Itulah kenapa disebutnya kripto aset atau aset kripto. Ya sebenarnya nggak apa-apa juga sih nyebut cryptocurrency, tapi kegunaannya kan nggak gitu kan. Kita sebenarnya makanya ngedukung juga, makanya juga ada acara bulan kripto ini juga gitu kan. Biar teman-teman paham juga kripto itu legal di Indonesia gitu kan, tapi memang as a asset, not as a currency lah ya sebutannya kayak gitu. Tadi juga ada adopsi pun nggak cuma jadi mata uang atau store of value dari suatu uang gitu kan, tapi juga bisa tadi buat perbankan gitu kan. Bahkan tadi juga sempat disinggung juga, benar sih Mas, ibaratnya apa ya, cross border lah ya Mas bahasanya. Jadi kayak teman-teman kalau kita ngirim uang ke luar negeri, memang aset kripto itu kalau kita ya mungkin yang bisnismen atau teman-teman suka ngirim keluar luar negeri, memang sebenarnya aset kripto itu cukup lebih mudah lah ya kalau kita katakan dari segi biaya dan juga dari segi waktunya juga gitu. Kita kirim address mau ke Polandia kayak mau ke Perancis kayak, nah itu tuh hitungan detik dan nggak ada waktu, karena
kayak saya pun kayak misalnya apalagi kalau kita transfer antar negeri keluar negeri misalnya ada butuh apa Swift gitu kan, kode-kode Swift bank Iya, lah. Nah itu kan ada cost-nya juga. ya, nah ada cost-nya juga. Jadi kripto tuh juga itu keunggulannya selain memang untuk investing terus sebagainya. Nah, jadi teman-teman kalau mungkin ada nih siapa tahu di sini dari 40-50-an attendance di Zoom atau di IG dan di TikTok, siapa tahu punya cewek nih LDR gitu kan di Belanda atau di mana. Nah coba kirim traktirannya pakai kripto aja gitu. Dan kriptonya dibelinya di Nanovest. Masuk gak tuh barangnya? Oke, Mantap, oke. mantap. Nah, Mas Pras nih sekarang. Mas Pras kalau dari segi NFT Mas, gimana nih industri sebenarnya makin seru loh kalau NFT ini. Kira-kira sejauh ini menurut Mas Pras gimana nih? Kan kalau di tahun lalu orang tuh gambar aja gitu kan. Sekarang ini mulai rame nih. Kira-kira gimana nih kalau Mas Pras? Ya mungkin utility yang baru keluar ya di antara 2 tahun ini, the first and foremost ya NFT itu untuk flexing. Flexing. Ya. Untuk flexing Itu ya. ya jadi NFT itu kayak a brand new Rolex lah. Ketika kalian mempunyai suatu digital asset itu, kalian tuh bisa menyamakan itu dengan hal luxury things di physical worlds. Dan mungkin the second things kedua, NFT itu bisa menjadi alat ini ya apa namanya alat proof kalau ini tuh asli atau enggak, dan itu udah diimplementasikan dari beberapa project NFT. Jadi ada salah satu project NFT namanya Azuki, jadi dia tuh bikin suatu skateboard yang dimana skateboardnya itu connect lah di blockchain dengan pakai teknologi yang kompleks gitu, dan ya udah jadi orang lain tuh bisa tahu ini asli atau enggaknya. Coba bayangin kalau teman-teman mungkin di masa depan nanti gitu, ketika Nike itu nggak cuma punya fisikalnya aja nanti ketika beli sepatu Nike, tapi juga punya digital asetnya gitu. Dan mungkin yang terakhir ya, yang maksudnya baru-baru ini 2 tahun ini, itu ada semacam proof of apa ya, mungkin proof of ownership ya gitu, kayak ketika kalian itu datang ke konser, kalian itu akan mendapatkan suatu cap yang dimana cap itu secara digital gitu, dan itu berbentuk NFT yang dimana oh ya udah nih gua ke DWP nih gitu, yang bisa memverify hal itu gitu. Itu kalau nggak salah namanya teknologinya POAP ya, atau platformnya namanya POAP ya. Oh ya, Nah itu POAP sih. ya. Benar-benar. Oke. Jadi sih, ya tapi balik lagi sih, POAP juga bisa buat flexing juga sih. Jadi kalau orang mungkin ya nanti teman-teman nanti di masa depan 2 tahun 3 tahun lagi, teman-teman nggak usah tuh update Insta Stories abis dari DWP, abis dari With the Face dan lain-lain. Ya udah, nih lihat toilet gua aja nih, gua kesini kan gitu. Wah, ini ide bagus sih sepertinya. Tapi kita lupa mengkolek address attendance ya. Ini attendance mungkin nanti coba ya. Kalau yang punya address wallet, kita bikinin pop-up deh. Ada Iya. proof of attendance protokol ya. Iya. Menarik. Ya benar. Jadi teman-teman, sebenarnya di Indo pun kalau teman-teman aware, udah ada ke beberapa konser yang tiketingnya pakai NFT. Ya beberapa konser yang tiketing itu pakai NFT. Ya kenapa pakai NFT? Memang lebih mudah ya, kita nggak tahu ya. Saya pengalaman terakhir beli konser terus belinya pakai third party dari orang, itu kan kita nuker harus pakai surat kuasa lah. Iya. Nah, once kita ngomongnya NFT, teman-teman bisa beli apa ya? Yang nggak tahu lah, DWP tiket gitu kan. Itu tinggal kirim NFT-nya ke Mas Pras, beli ke saya ya udah, saya kirim NFT-nya udah, nggak perlu apa-apa karena udah direct dari walletnya kelihatan gitu kan. Jadi pemalsuannya dikit, calo pun berkurang. Jadi use case NFT itu dari segi industri mungkin yang paling deket itu lah ya Mas ya, buat tiketing. Iya, paling dekat itu. Dan paling akan selalu ada mungkin flexing, itu bakal selalu ada Mas ya. Iya, itu bakal selalu ada kayaknya sampai akhir zaman kayaknya itu. Akhir zaman. Iya benar. Flexing. Betul. Sekarang flexingnya bukan jam tangan atau Lambo lagi ya, tapi CryptoPunks gitu ya. Iya. Betul. Oke, menarik. Ini menarik ya kalau kita ngomongin tadi dari segi industri use case gitu, karena memang itu juga tujuan kita ngebikin Finiperis kan teman-teman. Jadi kita nggak pengen juga, karena kan memang mungkin buat Mas Musa atau Mas Pras juga, mungkin ini bisa dikatakan nih pertama kalinya cuan ini bikin talks yang berhubungan dalam nih tentang kripto dan NFT gitu kan. Jadi kita pengen juga teman-teman nggak cuma sekedar kita tiba-tiba wah kita ngebahas kripto, nggak, tapi kita juga pengen teman-teman tahu dari segi use case-nya,
dari segi penerapannya gitu kan, bukan tiba-tiba yuk kita trade or invest in crypto or NFT gitu kan. Jadi kita bisa well educate juga dan lebih mendalami lah tentang teknologi ini gitu. Nah, ini nggak kerasa sih udah jam 20.01. Mungkin bakal ada beberapa pertanyaan terakhir nih sebelum kita masuk ke Q&A, karena pas aku cek nih udah ada beberapa pertanyaan sini ya dari Anonymous sama dari Clara. Nanti kita jawabin ya. Nah, mungkin Mas Pras nih. Mas Pras ini betulnya kayak Mas Musa apakah berubah lagi jadi enggak sih kayaknya emang oke. Kirain tadi turun jadi panas lagi. Nah, mau nanya nih tentang menilainya lah ya, mungkin cara kita menilai nih suatu kripto atau suatu NFT. Kalau kita tadi udah ngomong investasinya oke, udah begini caranya, bisa staking, bisa ini. Dari segi industri udah oke lah, dari segi adopsi bukan sekedar alat mencari duit doang gitu kan, buat alat cuan doang, tapi ternyata ada kegunaan lainnya. Nah, kalau kita ngomongin NFT nih Mas Pras, gimana sih cara kita menilai suatu NFT itu bagus atau tidak gitu? Oke. Ini menarik sih. Sebenarnya juga saya masih belajar ya tentang hal ini. Jadi emang banyak sekali informasi yang ada di NFT dan satu persatu itu harus dipilah-pilih lah. Do your own research gitu, Dior. Dan yang paling penting mungkin dari lihat project NFT atau mau koleksi beberapa artis di Web3 gitu, itu mungkin dilihat dari foundernya, siapa sih background di dalamnya gitu. Apakah orang ini anonymous atau mereka doxing dalam artian tuh mereka tuh melihatkan wajahnya, oh ini wajah gue loh, ini gue orang yang asli gitu loh. Nah kebanyakan founder-founder yang ada di NFT itu anonim gitu, yang dimana mereka itu hanya memasang gambar JPEG-nya aja karena menurut mereka itu adalah identitas mereka gitu. Dan of course the second things is ini paling roadmap ya. Ini masuk akal nggak? Bisa terimplementasikan atau enggak di masa depan gitu? Ataukah cuma angan-angan biasa, angan-angan doang gitu? Misal kita mau beli project NFT 10.000 buah, harga satunya 0,05, let's say 0,05 sekitar berapa ya? Sejuta ya, sejuta 2 juta lah ya. Nah, habis itu, wah roadmap ini mau bikin apa? Mau bikin negara? Oh kan nggak mungkin gitu kan. Nah, makanya kita harus pilih-pilih dulu nih roadmap yang oke gitu. Mungkin sama yang terakhir tuh melihat orang-orang yang di belakangnya. Karena beberapa project NFT itu akan dibantuin oleh well-well. Nah, well-well ini itu kredibel apa enggak? Atau mereka cuma main pump and dump aja. Nah, sebenarnya dari 4 itu masih ada banyak lagi, teman-teman. Tapi kayaknya yang paling penting sih 4 itu gitu. 4 itu yang paling awal lah ya. Mungkin kalau dalamnya kan wah cek Etherscan-nya, wah itu jauh banget tuh. Iya itu jauh banget itu gitu. Wah udah ditarik nih duitnya nih ruk. Gitu. Tapi menarik sih Mas. Jadi memang sebenarnya karena memang NFT itu beberapa kita secara nggak langsung nilainya layaknya ya fundamental once we invest lah ya, kayak ya udah kayak kita mau invest di bisnis nih, kita nganggapnya ya NFT ini ya kan NFT project namanya juga ya, kayak dia bakal ngebikin sesuatu gitu kan. Kata dia berarti dari orang-orang di baliknya gitu. Apakah dia hanya nunjukin JPEG dan flexingnya aja atau kayak, dan orangnya juga jelas karena memang ya bener-bener layak kita investasi bisnis lah ya. Mungkin teman-teman ibaratnya tiba-tiba anggap aja teman-teman investor startup gitu kan, ya udah mau invest di perusahaan kan pasti ya siapa yang punya, terus rencananya apa, dan juga kayak tadi ya mungkin backersnya lah ya, apakah ada advisor siapa, atau karena memang juga banyak ya masuk project NFT yang diinvest siapa gitu tuh ada ya. Banyak banget. Dan ada salah satu project yang ada orang Indonesianya itu berhasil kejual ke Binance. Ke petinggi Binance, ke petinggi Binance, Oniforce namanya. Dan itu keren banget gitu. Jadi memang ya banyak gitu, jadi potensi juga buat teman-teman mungkin gak mau flipping atau gak mau trading NFT ya mau jadi kreatornya aja, nah itu juga juga banyak mas Pras gitu kan. Jadi memang itu, dan juga sebenarnya itu kalau dari segi nyari cuan ini mungkin menarik ya NFTs ya. Tapi ada juga mas yang memang kalau orang art itu katanya gue beli karena gue suka aja, ada yang gitu juga ya. Dia nggak nyari gain di sana gitu ya. Bener, ada ya, ada yang benar-benar yang suka art sama kita, ya udah di hold aja, nggak pernah di flip sama sekali dari awal, benar-benar dari awal gitu. Nah benar-benar ini juga menarik di NFT teman. Jadi memang
kita pun kalau orang awam ya, kayak kadang misalnya kayak ngeliat lukisan di rumah orang harganya berapa ratus juta kan kadang heran gitu. Tapi emang ada hobi bukan hobi ya. Memang orang seni kan kayak gitu. Jadi ada yang emang NFT buat dia jadiin project jadi cuan gitu kan as a creator atau kolektor, ada juga yang ya udah bahkan rata-rata kalau zaman-zaman kemarin ngobrol sama orang NFT pasti kayak gitu kan, kayak ya gua nge-hold karena gue suka gitu kan, gue hold artnya, gue suka artnya gitu kan. Bahkan ada beberapa, mungkin kalau teman-teman awamnya kan marketplace OpenSea gitu kan, tapi ada beberapa marketplace yang bahkan kalau teman-teman lihat isinya ya, itu artnya tuh abstrak. Abstrak kayak ini apa gitu kan, tapi ada yang beli, jadi itu menariknya di NFT juga gitu kan. Nah kalau dari Mas Musa nih, kita ngomongin kripto, mungkin bisa beda atau bisa sama dengan cara kita menganalisa fundamental lah ya mungkin bahasa, atau bagus atau tidaknya suatu kripto nih Mas Musa, gimana nih? Ya, sebenarnya hampir mirip ya dengan NFT ya, dengan kripto ya. Cuman mungkin yang mau aku tambahin sendiri kalau dari dari aku sendiri itu adalah misalnya contoh nanti teman-teman akhirnya melihat nih kayaknya kripto ini bagus gitu istilahnya. Ya selain developernya, selain juga selain juga jadi dia harus melihat si project tersebut tuh selalu maintain ya. Ya bahasa sama tadi kayak Mas Pras gitu istilahnya. Ya Mas Pras bilang kayak intinya kan kita beli kripto itu kan kayak membiayai project tersebut gitu istilahnya. Bahasanya kayak startup nyari funding lah ya kayak gitu. Nah, ini yang beda startup funding, ada yang bisa kayak ke pasar saham dia go public IPO jual saham. Nah, ini dia jualan kriptonya gitu istilahnya. Kan udah bisa dari situ udah bisa kita lihat nih siapa sih istilahnya kayak orang yang memang niat seperti itu gitu istilahnya. Juga bisa kayak ngelihat kalau aku sih lebih tekenin kayak kalau misalnya terkait dengan harga itu biasanya di tokenomics sih seperti itu. Misalnya contoh nih, oh ternyata tiba-tiba baru mulai tiba-tiba kriptonya supply-nya langsung dilempar istilahnya langsung dilempar ke market 90% gitu istilahnya. Wah, itu kan juga bisa jaga-jaga kan, siapa tahu wah ini orang mau kemana gitu istilahnya. Kenapa supply-nya di burn-nya sampai dilempar sampai 90%, itu salah satunya sih kayak gitu. Makanya kalau dari Exchange sendiri sebelum kita listing kripto itu memang ada penilaiannya dan itu wajib dari Bapepti kayak gitu. Jadi penilaiannya apa sih? Yaitu paling terkait dengan ini ada track record-nya kah, siapa di belakangnya gitu istilahnya. Terus habis itu siapa sih timnya seperti itu. Habis itu memang apakah kalau di Indonesia apakah ada representasinya segala macam sih. Nah, bagaimana sih komunitasnya? Bagaimana kayak misalnya contoh kita bilang kalau secara teknis ya sertifikasinya kan ada ISO ya, ISO ya gitu. Misalnya kayak ini bagus nggak ini kalau misalnya mereka bikin aplikasi itu gimana use case-nya, kepake nggak gitu istilahnya. Atau mungkin secara tokenomics tadi yang kayak aku bilang ya, tokenomics itu merugikan nggak buat si investor kayak gitu sih. Itu sih beberapa sih kalau misalnya terkait dengan kripto ya, Bro Rian dan Mas Pras. Oke, ini menarik. Mungkin aku mau garis bawah sedikit, berarti yang ibaratnya beberapa exchange yang di Indo yang legal ya, terhadap dan juga termasuk Nanofest itu nggak asal listing berarti Mas kan ya, memang ada Ya, betul. penyaringan langsung lah ya dari Bapepti juga gitu kan. Jadi makanya ya ibaratnya ya kita bisa katakan secure lah ya, yang memang sudah dijual di Nano atau bahkan di exchange yang terdaftar secara legal aja. Teman-teman juga harus make sure ya kalau invest di kripto atau trading itu ya gunakan exchange yang terdaftar di Bapepti gitu kan, termasuk Nanofest juga gitu kan. Nah nanti juga, dan tadi aku mau ini sedikit, kalau di kripto termasuk ini nggak sih Mas, ada kayak auditnya gitu nggak sih, kayak kayak lembaga audit yang kayak kita bisa make sure nih kripto udah diaudit nih gitu. Oke, biasanya memang kalau misalnya project-project itu mereka istilahnya auditnya smart contract ya istilahnya. Jadi untuk menjamin kayak ini benar-benar kayak ini kontrak yang istilahnya kayak supply yang di-generate dari smart contract tersebut di satu jaringan itu tuh oke gitu istilah, tidak ada bolong lah, tidak ada loophole ya, istilah tidak ada celah kayak gitu. Itu ada sih beberapa ya kalau kita sebut ya kayak lembaganya ya istilahnya. Kalau yang paling terkenal kan namanya Certix ya. Certix itu dia biasanya auditor buat smart contract tuh. Mungkin kalau Mas Pras juga pernah lihat ya kayak ada satu project crypto nih. Terus misalnya Mas Pras ke websitenya, di bawahnya ada tulisan audited by Certix gitu istilahnya kan. Nah, itu salah satu kayak auditnya gitu istilahnya. Kalau project lokal juga Mas, tapi coming Yes. soon, coming soon audited Certix. Iya ya. Belum diaudit Iya. tapi udah diklaim. Gak bercanda ya guys. Beberapa lah ya, ada yang kayak gitulah zaman dulu. Jadi logonya aja ada di websitenya, tapi pas atas kecil coming soon. Kita belum diaudit. Jadi
Tentu juga banyak hal-hal yang bisa diperhatikan ya sebelum kita invest or trading di, mungkin invest ya, kalau fundamental kan lebih ke investasi. Jadi tadi ya, mungkin kalau collaborate dikit, kalau dari NFT ya tadi ada roadmap-nya, use case, kalau dari kripto orang di baliknya, dari kripto pun nggak jauh beda gitu kan. Mungkin tambahannya tokenomics tadi kalau kata Mas Musa, yang bahkan sebenarnya bisa jadi, ini juga sebenarnya tokenomics itu bisa jadi salah satu hal yang menarik kalau teman-teman mau pelajarin ya. Token ekonomi itu satu apa ya bahasanya, mungkin bakal jadi mata kuliah kalau itu Mas Musa ya, kan itu ilmu menarik juga sebenarnya kalau teman-teman pelajarin. Jadi banyak hal-hal yang perlu diperhatiin untuk kita invest di kripto. Misalnya kayak jangan kayak ikut-ikutan, misalnya lagi rame AI gitu, wah lagi rame nih, ya emang sih lagi pada naik, tapi kan make sure juga gitu Mas Musa ya, jangan tiba-tiba wah rame beli Agix apa gitu kan. Jadi kayak tadi kalau kata sorry, Musa, aku mau tambahin. Biasanya tuh kalau misalnya ini memang red flag ya, kalau aku lihat red flag project ya. Biasanya project-project yang red flag istilahnya, yang dalam arti ditandain gitu istilahnya, yang harus kita waspadai adalah kalau misalnya dia tiba-tiba berubah-berubah gitu istilahnya, haluannya gitu istilahnya. Jadi dia punya vision nih, tiba-tiba berubah vision. Misalnya contoh, lagi hype apa nih teknologi, hype NFT, ya udah dia pasti bakal ngasih nama Web3 NFT. Terus berikutnya project lagi apa nih yang hype nih, play to earn. Oke, mereka pasti bakal masuk play to earn. Terus nanti nih nextnya nih, mereka lagi hype apa nih, AI. Ya udah mereka bakal bilang, kita bakal bikin AI gitu istilahnya. Nah itu memang project-project yang sebenarnya kalau kita lihat memang harus diwaspadai gitu istilah. Kalau menurut aku ya kayak gitu sih. Ya aku jadi kebayang nih Mas. Ini aku yang bakal naik berikutnya, kita bikin koin politik, koin NFT 2024. Ramai tuh Mas itu, ya kan? 2024 kan politik ramai. Apam nanti itu ya. Nah itu terbiasa teman-teman ya. Maksudnya itu benar kata Mas Musa, jadi riding the wave lah ya, kalau bahasa tradersnya kayak banyak riding the wave. Wah rame metaverse, semua bikin koin metaverse, bikin NFT metaverse, AI bikin semua. Jadi teman-teman juga harus periksa lagi beneran nggak tuh ada unsur-unsur yang benar kayak gitu. Nah kita mungkin sedikit beranjak ke Q&A nih teman-teman, karena ternyata sudah cukup banyak sekali nih teman-teman yang bertanya gitu kan di kolom Q&A. Mungkin kita akan masuk ke Q&A sekitar 15 sampai 20 menit ke depan gitu kan, sampai setengah 9-an nih teman-teman. Karena tadi saya agak lamain karena masih dikit pertanyaannya, tiba-tiba saya tinggal dikit udah banyak gitu kan, jadi saya galau nih, tadi saya lamain dikit. Nah oke, mungkin kita akan coba beberapa pertanyaan-pertanyaan awal nih gitu kan. Ini menarik nih. Ini dari Clara. Ini gimana? Kalau chat answer live apa ya? Oh nggak salah. Oke. Ya. Ke answer. Oke. Saya bacain aja lah. Jadi pertanyaan adalah, Bang, saya newbie di kripto. Kalau modal awal untuk investasi di kripto dan NFT berapa? Ini cukup menarik sih, karena kita nggak bahas tadi. Mungkin dari Mas Musa kali ya. Modalnya nih, kita butuh berapa duit nih buat beli kripto, beli Bitcoin nih? Gitu. Yang harganya berapa sekarang? 25.000 belum ya? Kira-kira kemarin sih nyampe ya. Sekarang ya turun lagi, tapi turun ya. lagi. Kepentok lagi. Tenang aja. Kalau misalnya ditanyain modal di Nanovest 5.000 cuman, jadi bisa buat ini. Jadi teman-teman langsung aja istilahnya download, terus habis deposit 5.000, 10.000, 15.000 tergantung ya. Seperti itu, ya bisa langsung transaksi di Nanovest itu kalau buat kripto sih. Jadi memang kita mempermudah lah ya orang-orang untuk investasi di kripto sih. Seperti itu. Jadi 5.000 bisa beli kripto, Mas? Bisa dong, bisa beli Bitcoin, bisa beli Ethereum gitu. Nah, tuh kan daripada 5.000 beli apa tuh kalau di kopi belum dapet tuh. 5.000 kita udah bisa beli kripto ya. Beli kripto ya. Jadi ini Starling berapa Starling? Starling berapa Starling? Starling 8.000. Starling. Iya. Starling udah naik ini, inflasi soalnya. Lebih murah dari Starling. Makanya udah bisa di Nanovest gitu. Benar. Jadi juga menarik teman-teman ya. Jadi teman-teman, karena kadang-kadang kalau yang aku lihat teman-teman juga ada yang kayak gue nggak bisa Bitcoin mahal gitu kan, Ethereum mahal 20 juta. Kita tuh kalau di kripto unik itu teman-teman ya, kita bisa beli 0,0000 sekian. Jadi kalau teman-teman bilang punya Bitcoin nggak? Punya berapa? 0,0000155 gitu kan Bitcoin. Jadi kita bisa ya kalau di Nanovest beli 5.000 ya bisa tukar Bitcoin ke Ethereum, tapi ya tinggal dibagi itu kan berarti nolnya banyak gitu kan. Jadi itu juga yang menariknya kalau di kripto. Nah kalau di NFT Mas Pras, modalnya, nah ini menarik.
Modalnya berapa? Gas fee udah murah ya lah ya sekarang. Oke. Ya, mungkin kalau modalnya jangan coba jadi trader atau flipper dulu sih. Kalau jadi trader atau flipper itu mungkin 10 ke atas lah, 10 jutaan ke atas. Tapi itu kayaknya high risk sekali gitu. Better jadi kreator sih. Better jadi kreator. Kita cuma minting itu paling cuma 1.000-2.000 perak gitu. Jadi kita jadi kreator, kita jual karyanya mungkin modalnya 1.000-2.000, habis itu kita jual karyanya 50.000, bisa itu di Tezos, dan ya udah akhirnya kita jual gitu, dan belinya di Nanovest bisa langsung transfer gitu kan ke wallet teman-teman, ya udah akhirnya minting. Dan yang benar-benar saya saranin sih, mungkin awal-awal jadi kreator dulu gitu, modal 100.000, 50.000, banyakin karya, nah dari situ baru bergulir gitu. Menarik, ini menarik sih. Dan teman-teman juga, siapa tahu di sini yang memang bisa bakat jadi creator bisa langsung, atau kalau yang otaknya dagang, nah cari teman yang jago creator ya nggak sih Mas Pras ya? Betul, Lu bisa di jago manage gambar, gitu nah, bisa di temennya. manage. Iya, Lu iya jago gambar temennya. nih sini gitu. Udah lu Gitu. gambar aja gue yang jualin gitu. Itu juga nanti kan bekerja sama teman-teman, banyak. Betul. Karena memang banyak juga teman. Jadi teman-teman kalau di NFT itu banyak yang artis ya artis gitu. Tapi memang makanya banyak artis naik ya di NFT ya. Kalau di superlatif kan ada Mas Arief gitu kan, yang sekarang juga udah tahu lah tuh kalau orang-orang seni. Kalau di Karafuru ada Grady ya, kalau nggak ya Grady. WD Willy. Sorry, Artis ya. WD Willy gitu kan. Jadi mereka bakal naik namanya jadi creator gitu kan. Nah ini menarik nih. Oke, next question nih dari ini anonimus ya. Tapi pertanyaannya cukup menarik mungkin buat Mas Pras ini. Penasaran kalau NFT Gozali itu berarti itu berarti siapa yang untung ya? Terus kalau misal gue beli, gimana kalau tahu gue untung? Nah, siapa yang untung gue harus sendiri? Apakah ini agak tricky sebenarnya kan? Agak tricky sebenarnya nih jawabnya. Tapi menarik. Sebenarnya yang paling untung yang paling masuk pertama kali gitu kan, yang bener-bener tuh yang itu dimulai dari teman gue nih. ada ya, startnya berapa sih kan, gue lupa berapa ya berapa sih beli Gozali? 50.000. 50.000. 0,001. Iya, sekian lah, sampai 18 juta ya. Sampai 18 juta ya. Ya itu. Nah, kita bisa lihat naiknya itu dari mana? Of course dari kenaikan harga, misalnya let's say 0,05 jadinya 0,5 gitu sih, segampang itu. Dan itu kita bisa lihat di OpenSea gitu, di wallet kita kalau teknisnya seperti itu. Dan yang paling untung banget yang masuk pertama, yang kayak Boy ini mungkin gitu. Iya benar ya. Jadi untung kalau yang masuk pertama ya. Menarik sih. Jadi memang kalau tadi ditanya siapa yang cuan, tapi kalau Gozali yang jelas ya yang masuk pertama, dan ya Gozali sendiri Mas. Gozali sendiri cuan. Gozali cuan cuy. Dia lumayan lah. Walau banyak yang melebih-lebihkan di media, tapi dia lumayan lah cuannya lah gitu. Nah, oke, kita coba ini kita tandain dulu. Udah jawab. Nah, coba kita ada beberapa pertanyaan lagi dari NFT udah. Coba kita geser dulu ke kripto gitu kan, atau kedua-duanya. Oh, ini ada yang nanya nih. Ini cukup oke sih. Jadi ada yang nanya, kayak pada kepo deh. Dari Angelin yang nanya, koin favorit Mas Pras dan Mas Musa apa? Dan mungkin aku tambahin dan kalau aku nanya kenapa? Nah, ini lebih detail nih. Apa dan kenapa? Nah, mungkin Mas Musa nih, apa kira-kira koin favoritnya? Kalau Mas Musa gimana nih? Waduh, aku sih ini ya, aku kebetulan kalau ngomong aku kebetulan maksimalis Bitcoin, jadi ya udah itu jawabannya pasti. Mantap, memang senior. Senior. Enggak, karena memang makin kesini makin banyak kan pengembangannya kan, kayak orang bilang Bitcoin, aku nggak tahu ya, jadi ini mungkin pengetahuanku ya, kalau ngobrol-ngobrol sama komunitas kan, mereka kenapa sih nggak mau invest di Bitcoin misalnya seperti itu ya,
karena katanya harganya udah nggak bisa lagi 100 kali gitu istilahnya, atau 10 kali atau berapa kali gitu, bahkan udah nggak bisa sekali buat flipping aja nggak bisa gitu. Kalau yang aku bilang sih kayak, ya berarti lu makan aja di shitcoin, bahasa kayak gitu. Berarti kayak gitu. Tapi kan terima sendiri resikonya kan gitu istilahnya kan. Ya terima aja resikonya gitu. Kalau misalnya tiba-tiba anjlok gitu istilahnya, ya udah jadilah debu gitu istilahnya. Kayak gitu sih, itu kalau menurut aku sih. Kenapanya ya tadi ya mungkin ya Bro Rian ya, karena udah ngerasain use case-nya dan bener banget, dan ternyata bagus banget ya untuk teknologinya gitu istilahnya. Makanya pertama kali kayak mind blowing gitu pas bisa nyoba transfer Bitcoin dan segala macamnya sih. Kayak gitu sih. Oke, menarik. Jadi Bitcoin ya, Bitcoin maksimalis. Nah, kalau Mas Pras, apakah Ethereum maksimalis? Aku mau Apa nih kalau Mas ngikut Pras? senior aja ya, Bitcoin. Aku Bitcoin mungkin sama satu tambahan lagi Ethereum gitu. Karena kenapa Ethereum? Karena dulu aku tuh berkecimpung di Ethereum, jadi udah sedikit tahu lah gimana ekosistem di dalamnya sih gitu. Biarpun memang foundernya agak aneh, Vitalik Buterin ya, tapi ya kita percayalah dengan dia. Mudah-mudahan ya. Iya, real nerd Tapi ya, real nerd. tapi menurutku salut loh sama Vitalik Buterin. Dia maksudku gini, jadi si Ethereum itu kan kalau dari tokenomics kan dia unlimited kan supply-nya kan. Iya. Cuman harganya bisa ini, cuma ya balik lagi ya, karena kan ada use case-nya di dalam blockchain-nya itu sih. Kayak gitu. Setuju. Silakan Bro Rian, lanjut Bro. Mantap. Itu dari ketahuan kalau banyak yang tahu juga Vitalik Buterin ini yang ya owner atau yang nyiptain Ethereum lah, mungkin kita bisa cek. Dan mungkin di sana teman bisa lihat, wow gitu, orang seperti ini orang terkaya di dunia gitu. Oke, ya teman bisa googling lah, unik, orangnya unik banget. Yang benar-benar kayak nerobos banyak teknologi lah. Oke. Jadi itu ya tadi ada spill ya, berarti lebih ke mungkin koin-koin yang masih top 2 lah, itu top 2 lah ya, top 2 dan top 3 ya. Jadi memang ya pasti aja gitu kan teman-teman. Nah, mungkin nextnya nih aku bakal geser dikit ke Mas Pras. Mungkin kayak ada beberapa nanya nih tentang cara, ada 2 sih mungkin ya, ada Anonymous dan ada Samuel. Coba jadi intinya adalah pertama nanya gini, gimana cara jadi creator dan apa sih yang ibaratnya karya yang mungkin laku gitu. Jadi kayak ini mirip pertanyaannya, jadi gue satuin aja dari Anonymous dan Samuel. Gimana cara jadi creator, mungkin tips dari Mas Pras, dan juga karya yang bikin karya laku tuh apa? Sorry, bukan itu. Yang bikin karya laku tuh apa? Mas Pras. Oke, menarik nih pertanyaannya. So, jadi yang pertama kalian harus coba itu riset dulu di Twitter. Soalnya kebanyakan artis NFT, project NFT itu berkutat di Twitter, gitu. Habis itu mungkin ya coba riset hashtag NFT artist, or mungkin NFT art, coba dari situ. Dan kalau misalnya di Indonesia bisa follow tuh ada beberapa komunitas di Indonesia, ada yang namanya ID NFT, jadi emang kumpulan dari beberapa solo artist, dan ada Utopia. Kalau Utopia itu lebih ke kolektif lah, ada kreator, solo artist di sana, ada kreator project, ada juga kolektor di sana dan sebagainya gitu. Dan mungkin ya pertama kali juga karya yang lagi happening mungkin ya sekarang ya, itu ada karya glitch gitulah gitu. Jadi yang dimana itu jadi gambarnya GIF gitu, tapi agak disturbing dikit-dikit. Ternyata tuh bule itu suka gitu, gambar-gambar yang disturbing dikit-dikit, gak tahu kenapa ya. Dan marketnya tuh ke arah sana gitu. Mungkin karena kalau misal ditarik dari historinya, jadi ada salah satu internet artist namanya Xcopy. Orang-orang jadi pada ngopi ke situ semua gitu, jadi semuanya tuh cloningnya Xcopy. Jadi bikin salah satu mungkin ya gaya art yang baru ya gitu. Mungkin juga teman-teman bisa di-follow Twitternya, ada salah satu artis yang terkenal banget. Yang pertama ada Xcopy. Mungkin bisa juga follow artis kita Arif Wicaksana dari situ. Dan
masih banyak lagi sih, nanti teman-teman lihat aja di following mereka gitu Oke, untuk menarik. risetnya. Kalau how-nya, Mas Pras, gimana Hmm. caranya misalnya? Mungkin langkah konkretnya kayak oke, gue bisa bikin gambar nih Mas. Terus gue apa yang gue lakukan pertama? Gue buka OpenSea Pertama kah? kali mungkin beli koinnya dulu ya di Oh Nanofest gitu, iya mungkin. bener. Jadi di Gitu. Nanofest bener. Beli dulu koinnya dan masukin ke wallet kalian, dan saya saranin sih yang pertama kali itu main di Tezos saja, di ekosistem Tezos. Jadi itu ada yang namanya objkt.com gitu. Nah, boleh tuh teman-teman main di situ. Soalnya mintingnya masih murah ya, sekitar 1.000 sampai 2.000 lah perak rupiah gitu. Nah, dari situ kalian bisa ngejual dengan harga 50 sampai 100.000. Kalian coba dulu 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, taikin harganya. Itu ada loh yang bener-bener itu, saya pernah ketemu artis dari Indonesia, dia emang grinding 2 tahun gitu. Dari awalnya tuh 50.000, 100.000, dan mulai naik sejuta, 2 juta, dan sekarang karyanya itu satunya tuh 200 juta sekali dia ngeluarin karya. Literally 200 juta gitu. Dan itu dia ngeluarin karya seminggu 2 kali, 3 kali. Waduh. Kan asik gitu kan, gitu. Iya, betul. Oke, menarik. Jadi itu satu cara yang menarik kalau teman-teman memang tadi pertama adalah kayak gimana cara apa ibaratnya jadi creator dan juga karya yang laku tuh kayak gimana. Jadi mungkin kalau direkap sedikit teman-teman, yang pasti kalau karya yang laku kayak apa, berarti ada efek. Namanya juga NFT kan identik dengan art Mas ya. Maksudnya terlepas ada use case dan sebagainya. Tapi memang ada tren juga ngaruh berarti masih ke tadi ya. Iya, Lagi ngaruh. tren kan mungkin awal-awal 2D terus kemarin lari ke 3D lagi rame ya kan ya lagi mungkin sebelum 3D monyetan rame gitu kan. Terus sekarang ke Glee dan sebagainya. Dan kalau dari segi creator memang sebenarnya ada dua Mas ya, ada solo creator, solo artis sama project. Iya, ya. solo artist sama Tapi project. kalau solo tadi solo artis kalau project mungkin lebih ke itu bisnis lah ya, mungkin beda. Karena tentu bikin bisnis ya to be honest kalau boleh ngomong ya cross fund-nya dengan cara NFT sampai gitu kan. Iya. Nah kalau solo artis tadi udah disaranin mungkin objek ya OBJKT itu pakai Tezos ya, itu teman bisa coba jual di sana. Nah jualannya sebenarnya gampang lah, tinggal upload sebenarnya kayak uploadnya kan Mas ya as ya punya walletnya yang sesuai aja ya wallet. Dan biasanya paling berapa ribu lah ya kayak di admin buat ngupload. Tutorialnya banyak kok di YouTube, nanti teman-teman bisa lihat. Dan tadi maksudnya adalah sebenarnya konsisten tadi ya, karena ada yang udah dari lama Iya, pun dari 50.000 harga artnya dan mulai dihargain di ratusan juta biasa. Oke, menariknya udah terjawab juga. Nah, tadi juga sebenarnya ada pertanyaan yang masuk tapi udah kejawab, yaitu adalah pertanyaan tadi Mas Mas Pras pegang Bitcoin nggak? Nah udah kejawab tadi ya gitu kan. Tapi jangan ditanya lagi berapanya ya, jangan ditanya lagi berapanya. Nah, ntar kita terkejut semuanya gitu kan. Jadi udah kejawab pada hold Bitcoin ya kita rata-rata uji pasti sih orang-orang teman-teman Bitcoin itu ya salah satu yang bukan harus lah ya, tapi kayak umum lah pasti rata-rata nge-hold gitu kan. Nah, dari anonymous kita okein. Nah mungkin ini ada satu pertanyaan Mas Musa yang mungkin lebih ke nano juga nih gitu kan. Ini mungkin berkaitan juga tentang tadi exchange ya, listing dan sebagainya. Ada yang ditanya Mas Musa, ini ada delisting ANC dan MIR. Kenapa bisa terjadi delisting kayak gitu ya? Nah, mungkin kayak menarik juga nih kalau kita share ke teman-teman nih Mas. Jadi oke, thank you Bro Rian. Ya, jadi pada dasarnya di exchange itu ada namanya mekanis kayak kita harus audit ya istilahnya, atau menilai aset kripto yang di listing gitu, yang kita listing gitu sih. Seperti itu. Makanya review lah, istilah kita ada review 3 bulanan kayak gitu sih. Dan juga ini terkait dengan kesehatan juga sih. Biasanya kayak ada isu something. Misalnya contoh gini, kita tahu lah, mungkin kita tarik ke belakang ya. Mungkin kayak waktu zaman-zaman sebut aja Terra dan Luna gitu. Terra Luna UST gitu istilahnya kan, pada saat itu kan itu benar-benar menyakitkan lah istilahnya untuk banyak pihak gitu istilahnya. Maka dari itu juga dari exchange juga biasanya mereka langsung ngambil tindakan cepat lah istilahnya. Kayak tindakan cepatnya apa? Salah satunya ya kita harus kita bilang kita lihat nih situasinya apakah bagus atau tidak gitu istilahnya. Ada internal review sih memang, intinya hasil internal review menyatakan kalau ternyata token ini ada sesuatu yang memang faktornya dan harus ini dalam tanda kutip ini akan jadi nanti kedepannya akan dalam tanda kutip masuk membahayakan customer atau user.
Makanya itulah review seperti itu yang kita lakukan sih. Untuk intinya sih untuk keamanan ya, untuk keamanan dan customer protection sih. Kayak gitu Bro Rian. Oke, menarik. Jadi memang sebenarnya jika ada delisting itu bukan karena hal-hal yang bukan dalam artian itu untuk secure juga Mas ya. Pertama memang tadi kalau kata Mas Musa Nano pun tiap 3 bulan ada review lagi koin-koinnya gitu kan. Itu juga kalau ada isu atau apa ya untuk customer protection. Jadi supaya ya kita kan juga ini bukti dalam artian kita juga dari para exchange termasuk Nano pun melindungi customer dengan cara ya delisting memang jika memang tadi ada indikasi atau hal lain yang mungkin membahayakan gitu kan. Nah, kayak tadi seperti singgung Mas Musa ya, jangan sampai terjadi lagi lah Luna yang lain, FTX yang lain, gitu kan Mas. Pernah sama itu semua tragedi lah, ya. Tragedi, gitu. Tragedi SBF kayak gitu teman-teman. Oke. Thank you Mas Musa atas pertanyaannya. Mungkin kita akan batasin sekitar 2 pertanyaan lagi lah ya gitu. Kita udah 30 juga gitu kan. Mungkin ada 2 pertanyaan lagi yang cukup menarik gitu kan yang bakal saya pilih juga dari ntar ini nggak tahu nih, ini sebenarnya menurut saya menarik tapi agak lucu, tapi nggak apa-apa deh. Setiadi Mas, info shitcoin yang punya prospek nggak tahu ya, kalau dari saya sih namanya juga shitcoin kan nggak prospek. Kita Mas Musa mungkin ada tanggapan nggak nih shitcoin? Ini ya lucu mungkin kayak gini ya. Kalau misalnya ngomong pendapat ke apa ya, kalau kita bilang ke misalnya kayak kalau mungkin ada yang lebih maksimalis lagi daripada aku kan gitu istilahnya. Kalau kita bilang kayak Michael Saylor, tahu nggak Michael Saylor? Michael Saylor itu yang punya yang perusahaannya itu yang paling yang megang Bitcoin paling banyak di dunia gitu, sekitar 121.000 Bitcoin. Itu perusahaan nama MicroStrategy. Kalau kita nanyain ke dia pasti bilang kayak semua koin selain Bitcoin itu shitcoin gitu istilahnya. Tapi kalau misalnya kita bilang ke kayak aku lah ya, yang retail aja lah, seperti yang retailer gitu istilahnya. Aku sih tetap aja ngelihat mungkin nggak shitcoin mungkin ya, tapi mungkin ngelihat lebih ke prospek. Jadi gini, ini juga mungkin buat pembelajaran kalau yang buat pemula ya, yang investasi awal gitu istilahnya. Kalau misalnya mau investasi, apa sih yang paling tahu gitu istilahnya? Coba cari aset kripto. Ini menurut aku ya, ini opini aku ya, disclaimer dulu ya. Cari aset kripto yang dia tahan banting kalau kita bilang. Jadi udah semua wave gitu istilahnya, ini kayak Bro Rian pasti tahu lah, wave naik turun udah kayak roller coaster. Nah dia nggak lepas jalur gitu istilahnya, tiba-tiba nggak rakul, nggak ini. Seperti itu. Dengan cara apa? Misalnya contoh satu, project-nya itu biasanya udah terlihat ya ada update atau enggak. Update-nya benar-benar eksekusinya gitu. Oh ini kita ada pengembangan blockchain kah, misalnya kayak bridge-nya, jaringannya seperti apa. Itu kayak gitu sih. Jadi kalau melihat prospek, lebih lihat kayak si prospek dari kriptonya itu sendiri. Oh ini dia udah ngebikin produk ini nih. Terus habis itu update-nya seperti ini gitu. Terus habis itu dia ngembangin produk ini, ada use case-nya kayak gini. Gitu. Itu kalau yang dia terus bertahap dan terus bertumbuh, menurutku ya itu bisa jadi salah satu prospek sih, kayak gitu. Jadi benar-benar diornya benar-benar lihat ke ini sih, lihat ke project-nya itu sih. Tapi nggak, kamu jadi kepo. Mas Musa pernah nggak Mas beli shitcoin atau meme coin gitu Mas? Ada loh, ada pernah loh. Pasti ada nggak sih? Pasti nggak, Mas Pras lu pernah nggak Mas Pras? Lu kepo deh. Pernah. Semua orang pasti. Anyway, ini mungkin di sini gue cerita ya. Ini aku pernah ya. Jadi salah satu, kita sebut aja shitcoin ya. Ada salah satu shitcoin. Nah itu mungkin ini kayak ini pengalaman ya. Jadi lucunya adalah shitcoin itu adalah kalau misalnya dia listing, dia pasti bakal di-pump. Ya, aku pernah pengalaman sampai cuan 10 kali gara-gara dia nge-pump, habis itu turun lagi gitu istilahnya. Jadi memang karena listing di satu exchange di Indonesia, coba nih masuk kan, ternyata sampai 10 kali. Jadi dapat uang kaget gitu kan. Terus langsung dijual, terus akhirnya ya udah tinggalin itu shitcoin. Kayak gitu sih. Begitu aja udah istilahnya, habis itu udah nggak main lagi udah. Sisanya udah jantungan pasti. Ya. Itu hanya untuk orang-orang yang sehat jantungnya ya. Itu kalau jantungnya. Iya benar. Tapi memang jadi begitu teman-teman shitcoin itu kayak apa ya? Ya kayak biar sama-sama kayak saham bodong ya. Ya lebih buruk dari saham bodong lah ya. Ini kayak benar-benar permainan lah, kayak ya udah koin yang enggak, ya tuh biasa kayak itu istilah shitcoin itu istilah buat koin-koin yang goreng-gorengan, enggak jelas, yang pokoknya yang kayak kalau yang viral tuh yang nama film ya apa ya namanya dulu ya? Yang film penting kan sih? Ada lupa, pokoknya nama film terus sampai ada yang live stream
terus kerekam Squid gitu Game, kan. Squid Game, Squid Game. Squid Coin atau Squid Yes. Token gitu Squid kan. Coin. Iya, iya. Itu rame karena ada streamer yang kayak wah ngebeli terus naik cuk, langsung hilang gitu tuh kan. Itu Gitu kan. rug pull paling heboh di sejarah Iya crypto. benar. Karena memang dan itu unik teman-teman. Jadi itu eranya 2021 lah ya, lagi rame-rame. Dan saya pun akuin pernah nyoba. Karena kan kita kalau investor tuh kadang ada jiwa sedikit, jiwa gambling gitu kan, kayak menggelora, wah ingin 10 kali lipat dalam satu malam gitu. Nah itu shitcoin, tapi tidak direkomendasikan. Itu tidak direkomendasikan. Sangat tidak lah. Jangan, itu tidak baik teman-teman ya, shitcoin kayak gitu. Tapi jangan tapi lah, terus saya ngomong salah lagi kayak gitu ya, tidak boleh. Jadi invest di yang benar, yang terdaftar juga di Bapepti, karena kan juga selain exchange juga terdaftar ada 383 mas ya, ada 383 koin yang legal di Indonesia kayak gitu. Jadi don't invest in shitcoin, Dior, not financial advice kan biasanya kayak gitu ya. biar nggak salah. Oke, ini mungkin last question nih sebelum kita tutup gitu kan. Karena udah jam 23.07 juga gitu kan. Mungkin last question yang cukup oke buat jadi penutup nih. Dari banyak yang anonymous, nggak apa-apa. Mungkin ini buat kedua-duanya, buat Mas Musa dan Mas Pras. Kripto bakal bullish lagi, kira-kira proyeksi gimana? Mungkin dari sudut pandang Mas Musa dan Mas Pras, mungkin dari Mas Musa nih, kira-kira proyeksi lah ya, kira-kira bullishnya. Dia nggak nanya kapan sih ya, bakal bullish kira-kira gimana nih proyeksi dari Mas Musa mungkin. Oke. Kalau yang menariknya ya, ini kan tahun 2024 kan kita nggak ngomongin politik ya. 2024 kan ada Bitcoin halving nih. Nah, itu kan setiap Bitcoin halving kan memang ada kejadian yang lucu gitu. Memang ini kalau kita gini deh teman-teman jangan lihat harga Bitcoin yang sekarang kemarin sama seminggu kemarin gitu istilahnya. Tapi tarik dari awal gitu istilahnya. Bitcoin tuh kalau naik turun tuh nggak pernah seliar sampai anjlok sampai kayak tadi Squid Game pool itu, Squid Game coin itu nggak sampai segila itu. Tapi memang mereka akan selalu ada pada tracknya gitu istilahnya. Makanya kalau misalnya teman-teman yang udah pernah kena wave, aku pasti Mas Pras udah kena wave 3 kali ya Mas ya. Jadi kayak yang tipe-tipe yang kena wave 2 sampai 3 kali naik turun bullish sama bearish, itu pasti udah tahu karena di kripto itu ada namanya polanya jadinya di grafiknya itu. Nah, kalau kita ngomongin bullish, aku jujur aku nggak tahu, tapi kalau misalnya lihat dari pengalaman dan sejarahnya, setiap mau Bitcoin halving itu akan ada, ya kita bilang bullish lah ya kalau boleh disebut ya seperti itu. Kenapa ada bullish gitu setiap halving? Karena itu menandakan kalau si Bitcoin itu makin langka sebenarnya. Jadi baik lagi ya hukum supply demand yang mempengaruhi harga. Jadi karena supply-nya makin sedikit, orang-orang makin pengen punya Bitcoin. Jadi Bitcoin sendiri akan makin mahal. Itu sih yang aku lihat sih. Ini sejarah, maksudnya ini ya dari sejarah dan ini ya polanya ya seperti itu sih. Kayak gitu. Mungkin Mas Pras kalau dari NFT boleh jelasin. Iya sebenarnya kalau misalnya dari NFT juga so far sama ya, seperti kripto gitu. Apalagi mungkin ya dibandingkan kripto, NFT itu lebih baru gitu. Dan mungkin ini baru wave pertama kita nih Mas, si NFT ini nih. Kalau untuk yang awal banget, Generation Zero, CryptoPunk dan lain-lain itu kan masih gratis tuh dulu CryptoPunk. Harganya sekarang udah miliaran ya, udah nggak masuk akal gitu kan. Dan mungkin kita akan mendapatkan lagi wave kedua ketika after halving Bitcoin kali ya, bull tinggi nanti bakal jatuh lagi jeder gitu. Nah di situ juga itu akan survival of the fittest sih. Jadi siapa yang bertahan tuh project-project NFT gitu ya. Saya kutip dari kata-katanya Gary V, katanya emang ya hampir 98% lah project NFT itu failed, yang 2%-nya itu akan berhasil, tapi yang 2%-nya ini nantinya itu harganya akan gila-gilaan sih di masa depan. Dan kita nih harus tahu nih pilih-pilih yang mana NFT yang cocok gitu. Oke, menarik. Jadi Indian ya kalau kita ngomongin
industri ini lah ya, tadi saya kan kayak ibaratnya bisnisnya lah ya. Kalau kita pelaku ya, kalau kita pelaku pasti kita beda, tapi memang beberapa menarik masih dalam artian kalau kita ngomongin bullish-nya kapan ya, kalau secara time mungkin tadi benar kata Mas Musa kan 2024 ada halving gitu kan, mungkin itu bakal jadi hal yang benar juga gitu kan, tapi di sisi lain juga adopsi pun makin banyak nih gitu kan, kalau kita baca-baca news, baca-baca berita juga udah mulai banyak si company big tech yang juga masuk ke sini. Jadi ya kapannya kita perlu cari trader dulu apa untuk kita analisa teknikal di sini, tapi kan tidak mungkin teman-teman ya, tapi secara fundamental itulah mungkin teman-teman. Kalau secara teknikal ya mungkin teman-teman bisa nonton di mungkin Nanofa juga lagi banyak event, siapa tahu bakal ada bahas teknikal juga boleh. Nah, NFT juga banyak bakal lebih banyak industri-industri juga masuk ke industri ini gitu kan. Tapi ya nggak, kadang kan juga bearish nggak cuma di kripto ya, kita semua harapan sih bisa baik lah ekonomi gitu kan. Dan sebenarnya ini fun fact ya, sebenarnya sebelum tahun lalu kan rame, sebelum tahun lalu tuh rame inflasi, resesi. Udah agak bersyukur nggak sih sekarang tuh udah agak berkurang ya sini. Jadi semoga agak berkurang ini juga bisa teman-teman bisa lebih baik lagi ekonominya, dan dengan acara ini juga teman-teman bisa dapat insight baru dari segi Web3. Besok pun kita ada bahas tentang challenge dan sampai hari Minggu gitu kan. Nah, nggak kerasa sih ya, kita udah almost 2 jam nih ngobrol-ngobrol bareng Mas Musa dan juga Mas Pras gitu kan. Mungkin saya tutup juga. Ini tadi pertanyaan terakhir, mungkin ada beberapa pertanyaan yang mohon maaf nih teman-teman nggak bisa kita jawab semua kan akan terbatasan waktu. Nah, mungkin misal nih ada teman-teman yang mau tanya nih, masih kayak aduh saya teh kepo Mas gitu, kalau nggak ditanya nih kebawa mimpi gitu misalnya, boleh nggak kira-kira DM atau IG atau IG-nya Mas Pus atau Mas Pras kira-kira willing to answer nggak kira-kira misal gitu? Oh boleh. Aku sih open ya. Boleh. Di nanti di @myusufmusa. Nanti akan di share. Ya, benar. Jadi teman-teman mungkin bisa coba dari Mas Pras juga boleh lah ya gitu. Tahu. Iya, mungkin mau nanya-nanya soal NFT boleh nanti DM @prasdiman mungkin di Instagram gitu. Gitu ya. Jadi teman-teman biar nggak kebawa mimpi gitu kan. Nah, selagi saya ingat kan kayak Mas saya dari Independence tuh itu bakal Luta job tuh, itu udah tanya dia gitu kan. Itu keywordnya tuh, Mas saya di Independence. Nah, kita dijawab tentang ada pertanyaan yang belum terjawab gitu kan. Dan itu juga mungkin nanti kita bikin sesi lagi deh kalau misalnya teman-teman gimana banyak tentang Web3 atau crypto dan NFT. Nah, mungkin itu teman-teman ya, saya selaku host gitu kan, thank you buat Mas Musa nih dari Nanofest yang udah sponsorin acara itu juga dan nge-support acara kita juga. Jadi terus juga teman-teman jangan lupa untuk yang mau coba langsung atau ngecek nih harga beli Bitcoin berapa, Ethereum berapa, download Nanofest dan juga gunain kode CuansX Nano untuk dapetin bonus kayak tadi ya. Jadi udah regis di modal 5.000. Karena kan tadi kata Mas Musa 5.000 tuh udah bisa beli kripto. Nah, berarti kalau pakai referral CuansX Nano itu nggak pakai modal tuh, karena dimodalin sama Nanofest. Gitu, bisa coba download pakai CuansX Nano di kode atau di referral ya. Juga buat Mas Pras, ini lagi ada event padahal di Bali gitu kan. Saya juga diundang, saya nggak datang gitu kan. Saya tanya sama Adam. Itu salam ke Mas Adam dari saya dan Boy gitu kan. Jadi nggak sempat mampir ke Bali gitu kan, karena lagi ada event nih superlatif gitu kan. Siap. Thank you. Lagi ada event padahal sampai besok atau minggu udah nyepetin waktunya untuk ngobrol-ngobrol bareng kita, bareng Cuans. Thank you banget Mas Pras gitu kan waktunya. Semoga next time bareng Hano, bareng Mas Musa dan bareng Mas Pras atau superlatif kita bisa bikin event, atau siapa tahu Cuans nanti ya, sebenarnya banyak tim Cuans, kita kalau ke Bali kita bikin event superlatif lah ya. Bisa banget. Oke, paling itu sih teman-teman. Thank you buat hari ini gitu kan. Nanti besok kita bakal ada sesi lain juga. Jadi teman-teman yang udah regis, yang pasti sebenarnya buat sesi besok kita akan ada ekonomi dan juga winning sector. Jadi ini mungkin lebih ke arah industrial keuangan, bareng Bernard dari Support Sekuritas dan juga Anil Kumar. Ini lebih ke finance teman-teman. Kalau mau lanjut tentang finance besok bisa ngobrol lagi. Dan di hari Minggunya ini mungkin buat teman-teman orang startup, orang-orang suka bisnis, suka venture capital. Nah, kita bakal ada venture capital session bareng
MJA Venture dari Pak Sandi, ada Bu Retno dari X Venture, dan juga ada Mas Natali dari Lifepack. Jadi bakal donasi lagi, teman-teman bisa regis di linknya seperti saya kirim tadi. Jadi link donasi itu barengan juga dengan link registrasi atau aduan aplikasi cuas buat tahu detailnya nanti. Kayak gitu. Itu aja paling teman-teman. Saya mengucapkan terima kasih lagi buat Mas Musa, buat buat teman-teman semua yang hadir di IG, di TikTok atau langsung di Zoom. Akhir kata saya selaku host, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman dan membuat keuangan dan ekonomi kita bisa lebih baik lagi dari belajar independence. Thank you teman-teman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Makasih. cuan. Thank you. Bye. Salam cuan. Thank you. Thank you semuanya. Thank you semuanya. Thank you.